Ada benteng di depan. Diserang dengan kejam. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Saya kira orang-orang di benteng tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu dekat, kata Si Tu Yufan setelah memeriksa. Mu Yingsui menyarankan mari kita pergi dan melihat kegembiraannya. Oke, akan lebih baik jika kita bisa bertarung. Yang Yi berkata dengan semangat. Yulong berkata mari kita mendekat dengan tenang dan jangan membuat kedua belah pihak waspada. Jika mereka mengira kita ingin campur tangan, mereka akan mendapat masalah jika mereka bergabung untuk menangani kita. Mereka berempat mendekat dengan tenang dan dengan cepat melihat situasi di medan perang. Di satu sisi, mereka semua adalah orang-orang berambut merah, dan mereka menyerang puncak gunung kecil. Puncaknya tingginya sekitar 100 meter, dan ada rumah-rumah yang dibangun di atasnya. Seharusnya itu adalah benteng pertahanan. Tidak banyak orang di desa itu, tetapi mereka berjuang mati-matian untuk mencegah orang-orang berambut merah mendekat. Batu-batu besar dan kayu gelondongan berguling dari atas, menyebabkan orang-orang di bawah menangisi ayah dan ibu mereka. Terkadang anak panah menghujani, menghabisi pria berambut merah. Namun, ada banyak orang berambut merah dan mereka dibunuh dan dipukul mundur. Mereka segera mengatur ulang penyerangan. Mereka menembak dengan busur dan anak panah dan juga merenggut nyawa banyak orang di desa tersebut. Mu Yingsui bertanya haruskah kita mengambil tindakan? Siapa yang harus kita bantu? Yulong berkata dengan dingin kita di sini untuk menghindari masalah. Kita tidak boleh membuat masalah tanpa alasan. Kita sebaiknya duduk dan menonton saja. Saya setuju. Jika kami tidak bisa mengungkap keberadaan kami sekarang, sebaiknya jangan ungkapkan keberadaan kami. Yang Yi berkata dengan getir orang-orang berambut merah ini sekilas adalah alien. Mereka menduduki wilayah. Kita harus membantu orang-orang di desa. Si Tu Yufan segera meraih Yang Yi dan berkata, jangan impulsif. Mari kita lihat situasinya dulu. Pertempuran itu sangat sengit, dengan semakin banyak korban di desa, dan pria berambut merah itu perlahan bergegas maju. Yang Yi ingin mengambil tindakan beberapa kali, tetapi Si Tu Yufan menahannya. Laki-laki berambut merah bergegas ke desa dan mulai menghabisi perempuan dan anak-anak. Hehe, bunuh. Jangan tinggalkan siapapun. Menghabisi mereka semua. Tidak, gadis cantik tinggal di sini agar semua orang bisa menikmatinya. Sayang sekali jika menghabisinya secara langsung. Pria berambut merah itu berteriak. Mata Yang Yi sangat merah sehingga dia melepaskan diri dari Si Tu Yufan, bergegas keluar, dan berteriak hentikan semuanya. Kalian sekelompok binatang buas. Melihat orang-orang di desa itu dibantai, dia teringat pada penduduk desa di desa Daoxiang yang juga dibantai. Oleh karena itu, dia tidak tahan lagi dan bergegas keluar dengan segala cara. Yang Yi bergegas keluar, dan Si Tu Yufan serta tiga lainnya bergegas keluar bersama tanpa ragu-ragu. Karena sudah terbongkar, ayo berperang, kata Si Tu Yufan dengan berani. Ada hampir 300 orang dengan rambut merah, tetapi hanya satu orang yang telah mencapai tahap awal Tong Yu Rilem, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Menghadapi orang-orang berwajah manusia dan berhati binatang ini membangkitkan kemarahan Mu Yingsui dan lainnya. Mereka bergegas dan menggunakan keahlian khusus mereka untuk masuk ke kerumunan. Si Tu Yufan mengeluarkan pola darahnya dan berkata, anak kecil, ayo kita mulai. Mencicit Sue Wen tergerak dan meledakkan angin puyuh. Kemanapun angin puyuh pergi, orang-orang aneh berambut merah dipenggal satu demi satu. Singkirkan orang-orang berantakan ini, jangan tinggalkan siapapun. Jika kamu berani ikut campur dalam urusan klan setan merah kami, kamu hanya mencari kematian. Ayo, bunuh mereka. Orang-orang kuat dari klan setan merah bergegas ke benteng, pertama-tama menghadapi Si Tu Yufan dan 4 lainnya, mengabaikan musuh yang tersisa di benteng. Yang Yi Cheng berada di depan, menyapu tanpa terkalahkan dengan air dan tongkat api. Kemanapun dia pergi, area yang luas segera dibersihkan. Setelah budidayanya mencapai tahap awal alam Tongyu, kekuatan Yang Yi menjadi lebih kuat. Ditambah dengan kekuatan sucinya, dia memang sangat kuat. Si Tu Yufan juga ingin mencoba kekuatan serangan keluar tubuh kekuatan spiritualnya. Dia menggunakan gaya pedang berputar dan mulai memanen nyawa manusia. Setelah gaya pedang berputar dilepaskan, siapapun yang terkena topan spiritual akan terluka parah meskipun mereka tidak mati. Yulong dan Mu Yingsui adalah pembunuh dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Salah satu dari keduanya bertarung dalam pertempuran jarak dekat dan yang lainnya menyerang dari jarak jauh. Mereka bekerja sama secara diam-diam. Kemanapun mereka pergi, musuh jatuh ke tanah satu demi satu, sekarat dengan menyedihkan. Pemimpin dari orang-orang kuat melihat betapa kuatnya Si Tu Yufan dan yang lainnya, dan berteriak orang-orang ini semua telah mencapai alam Herward. Mari bergabung untuk menyerang, jika tidak, Anda tidak akan menjadi lawan mereka. Tentu saja, Si Tu Yufan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bergabung. Dia segera mempercepat kecepatannya dan langsung menuju ke arah musuh yang kuat. Untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap rajanya. Akibatnya,
Yulong berpikir untuk pergi bersamanya, dan mereka berdua, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menerkam pemimpin klan setan merah yang kuat. Ketika orang ini melihat dua orang kuat dari alam Tongyu bergegas ke arahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Blokir mereka, kamu harus memblokir mereka." Situ Yufan mengedipkan mata ke arah Yulong dan meminta Yulong menghentikan yang lain sambil terus menerkam musuh yang kuat. Yulong bekerja sama dengan sangat baik kali ini dan menggunakan Ling Luo Breaking the Sky untuk menghadapi musuh yang bergegas ke arahnya. Dasar Ibel 15, mati. Teriak Situ Yufan. Gaya menggambar pedang. Gaya memutar pedang. Begitu pedang terhunus, energi pedang bergerak secara vertikal dan horizontal, menghabisi musuh dan menghancurkan perisai musuh. Segera setelah gaya pedang berputar dilepaskan, dua siklon akan saling menghabisi, meninggalkan musuh tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sebelum dia bisa mencapai alam Tongyu, dia telah menghabisi banyak monster alam Tongyu dan manusia yang kuat. Sekarang budidayanya telah mencapai alam Tongyu, kekuatannya telah meningkat pesat, dan sangat mudah untuk menghadapi orang kuat dengan level yang sama. Pemimpin klan setan merah tidak mampu melawan akibat pencekikan topan. Tubuhnya hancur di banyak tempat dan dia mati di tempat. Situ Yufan tak mau bertarung dengan setan merah untuk menghindari korban jiwa. Dia berteriak, "Pemimpinmu sudah mati, keluar sekarang, atau dia akan dibunuh tanpa ampun." Dia meraung dengan kekuatan spiritualnya, dan suaranya menyebar jauh. Ketika orang-orang kuat dari klan setan merah melihat bahwa pemimpin mereka memang sudah mati, mereka lari menyelamatkan diri tanpa ragu-ragu. Yang Yi mengejarnya beberapa saat, merasa tidak enak dan berkata, "Situ Yufan, orang-orang seperti itu harus dibunuh. Mengapa kamu menakut-nakuti mereka? Kita hanya berempat, dan ada lebih dari 200 orang. Bisakah kita menghabisi mereka semua? Yang lebih penting adalah menyembuhkan orang-orang di desa dengan cepat, jika tidak maka akan menjadi tanggung jawab kita jika mereka mati." Yulong mengangguk dan berkata, "Ya, cepat kumpulkan orang-orang yang belum mati, dan saya akan merawat mereka." Dia selalu dingin, tapi sebenarnya dia berhati hangat. Situ Yufan dan Yang Yi sama-sama sibuk, menemukan orang-orang yang terluka dan membawa mereka ke Yulong. Mu Yingsui berada di samping Yulong, membantunya. Melihat hal tersebut, para perempuan di desa tersebut pun datang membantu. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 orang yang terluka ditempatkan di sebelah Yulong. Dia merawat luka orang-orang ini satu persatu, dan bahkan mengeluarkan ramuan penyembuh untuk menyembuhkan luka mereka. Melihat Yulong begitu fokus, Situ Yufan terkejut. Yulong selalu menjauhi orang asing, tapi ini pertama kalinya dia begitu antusias. Situ Yufan dan yang lainnya begitu sibuk sehingga mereka duduk untuk beristirahat. Seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka, gemetar dan menangis, "Anak muda, terima kasih telah menyelamatkan seluruh desa kami. Nama saya Zhu Yunge, pemilik desa-desa Xiaofeng. Atas nama semua orang di desa Xiaofeng, saya ingin mengucapkan terima kasih Anda." Orang tua itu membungkuk dalam-dalam, dan Situ Yufan serta Yang Yi dengan cepat mendukung orang tua itu. "Orang tua, kamu terlalu sopan. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan ketika kita menghadapi ketidakadilan dan menghunus pedang untuk membantu. Kamu tidak boleh sopan." Yang Yi berkata dengan perasaan bersalah, "Orang tua, ini adalah kesalahan kami karena kami terlambat mengambil tindakan, menyebabkan semua pria di desa Anda menderita korban. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mereka semua adalah Ibel 15 dari klan setan merah. Mereka menghabisi secara sembarangan dan ingin mendominasi rawa pasir hisap. Desa Xiaofeng kami tidak mau menyerah, jadi mereka menyerang dalam jumlah besar. Kali ini setan merah klan kehilangan pasukan dan jenderal, dan saya khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Anda harus pergi lebih awal. Nah, seiring berjalannya waktu, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Orang tua, jika kita pergi, apa yang akan terjadi pada begitu banyak dari kalian yang terluka, serta wanita dan anak-anak?" Yang Yi bertanya. Zhu Yunge menghela nafas, "Rawa pasir hisap berada dalam bahaya di mana-mana. Kita tidak memiliki siapapun yang melindungi kita. Cepat atau lambat kita akan mati. Sebaiknya kita tinggal di desa dan bertarung dengan Ibel 15 dari klan setan merah." "Tidak, kami tidak akan pergi." Nada suara Yang Yi tegas. Situ Yufan tidak keberatan dan berkata, "Orang tua, jangan khawatir, kami akan maju dan mundur bersama kalian semua, dan kami pasti bisa memblokir serangan klan setan merah yang kuat." Saat ini, Yulong dan yang lainnya merawat orang-orang yang terluka dan datang. "Orang tua, apakah ada tempat untuk bersembunyi di dekat sini? Sebaiknya kita membawa orang-orang yang terluka dan segera mengungsi sebelum setan merah datang. Jika tidak, jika musuh datang, orang-orang ini akan tetap mati jika luka mereka tidak diobati," dikatakan. Zhu Yunge berpikir sejenak dan berkata, "Saya tahu tempat yang cukup rahasia. Saya menemukannya ketika saya sedang berburu monster ketika saya masih muda. Kita bisa pergi ke sana dan berlindung sebentar. Tapi ada banyak sekali yang terluka orang-orang, aku khawatir kita tidak bisa berjalan cepat." Situ Yufan berkata, "Orang tua,
kamu mengungsi, kami tinggal untuk menghapus jejak, dan kemudian memimpin orang-orang kuat dari klan setan merah ke arah lain. Tidak, kalian berempat adalah penyelamat seluruh desa kami. Kami tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Yang Yi berkata orang tua, jika Anda tidak ingin terjadi sesuatu pada kami, Anda harus mendengarkan kami dan pergi bersama pasukan Anda sesegera mungkin. Ya, hanya jika kamu pergi barulah kami dapat melarikan diri dengan tenang. Setelah kami melarikan diri, kami pasti akan mencarimu. Oke, aku akan memberitahumu secara kasar di mana tempat persembunyiannya, jadi jangan salah jika saatnya tiba. Segera, Zhu Yunge menanisir orang-orang yang tersisa, membawa orang-orang yang terluka, dan meninggalkan desa. Situ Yufan berkata ayo ikuti mereka dan hapus semua jejak perjalanan mereka. Oke, kita harus membantu orang-orang malang ini dan tidak membiarkan mereka ditemukan oleh setan merah. Yang Yi sangat prihatin. Situ Yufan sangat pandai menghapus jejak. Apalagi ini rawa pasir hisap, jadi lebih mudah menghapus jejaknya. Untuk amannya, mereka mengikutinya jauh dan menghapus semua jejak. Hampir saja, ayo kembali dan buat jejak baru untuk memancing musuh menjauh. Semakin lama mereka akur, semakin banyak waktu bagi Situ Yufan untuk mengambil keputusan. Bahkan Yulong jarang mengajukan keberatan. Mereka berempat kembali bersama dan memeriksa dengan cermat. Orang kuat dari klan setan merah belum muncul, tapi tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Mereka berempat, Situ Yufan, harus menata jejak yang ditinggalkan sekelompok besar orang, termasuk anak-anak. Kesulitannya tidak biasa, mereka sangat lambat dalam menempa jejak karena harus terlihat berantakan dan ukuran jejak kaki harus berbeda-beda. Lebih mudah mendapatkan jejak kaki orang dewasa, tapi bagaimana dengan jejak kaki anak-anak? Kata Yang Yi. Pergi saja dan cari apakah masih ada sepatu anak-anak yang tersisa, lalu cetak di atasnya. Ini cara paling bodoh, tapi ini satu-satunya cara. Mereka menemukan sepatu dan terus membuat jejak, dengan sangat lambat. Setelah mengatur jarak tertentu, Situ Yufan takut jejaknya akan terlalu kentara dan menimbulkan kecurigaan, maka ia kembali dan menghapus sebagian jejak yang tersisa menjadi kabur, sehingga memudahkan orang untuk mempercayainya. Sebelum pergi, dia secara tidak sadar menggunakan ruang sadarnya untuk melihat sekelilingnya, dan terkejut. Tak jauh dari desa, ada ribuan orang aneh berambut merah. Begitu banyak orang kuat dari klan setan merah yang terbunuh dalam jumlah besar hingga membuat orang ketakutan. Situ Yufan menggunakan Seven Star Steps dan melarikan diri, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak baru. Cepat mundur, orang kuat dari klan setan merah telah tiba, jumlahnya ribuan. Yang Yi berkata dengan tegas kita tidak bisa mundur. Kita harus melihat dengan jelas apakah monster dari klan setan merah telah tertipu. Bukankah buruk jika mereka tidak tertipu? Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi kita harus lebih berhati-hati. Jika ada yang menemukannya, mungkin akan sulit bagi kita berempat untuk melarikan diri tanpa cedera, kata Situ Yufan dengan suara yang dalam. Mereka kembali ke tempat tak jauh dari benteng pertahanan dan bersembunyi di rerumputan untuk mengecek situasi setan merah. Orang-orang kuat dari klan setan merah mendaki gunung dan mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan orang yang mereka cari. Banyak orang yang marah dan mengutuk. Sial, semua orang di desa Xiaofeng telah melarikan diri. Di mana 4 anak muda yang kamu sebutkan? Kemana mereka pergi? Mereka benar-benar menghabisi orang tua kita, dan mereka harus dipotong-potong. Ketika Situ Yufan dan yang lainnya mendengar kata-kata ini dari kejauhan, mereka merasa kedinginan. Mereka awalnya datang ke rawa pasir hisap untuk berlindung, namun kini setelah keadaan mereka lebih baik, mereka telah memprovokasi klan setan merah terkuat di rawa pasir hisap. Diperkirakan mereka tidak akan bisa hidup damai di rawa pasir hisap. Namun, mereka berempat tidak menyesal. Mereka telah menyelamatkan begitu banyak orang dan masalahnya tidak sia-sia. Orang-orang dari klan setan merah sangat kejam sehingga mereka menghancurkan benteng tanpa menemukan siapapun. Lihat, cari jejaknya kemana-mana. Aku rasa aku tidak bisa menangkapnya. Tetua ketiga itu pintar. Mereka banyak sekali dan banyak yang terluka. Mereka pasti tidak akan bisa pergi jauh. Orang-orang kuat dari klan setan merah mulai mencari jejak, dan mereka dengan cepat menemukan jejak yang diatur oleh Situ Yufan dan 4 lainnya. Tetua ketiga, datang dan lihat. Ada jejak di sini, tapi sepertinya sudah banyak terhapus dan sekarang kabur. Tetua ketiga berjalan mendekat, melihat lebih dekat, dan berkata dengan keras ayo kita kejar dari sini. Musuh ingin menghapus jejaknya, tapi waktunya terlalu sempit, jadi mereka tidak menghapusnya sepenuhnya. Tuhan membantu kita. Melihat orang-orang kuat dari klan setan merah telah tertipu, Situ Yufan dan mereka berempat menghela nafas lega. Ketika Hao Hao, anggota kuat dari klan setan merah, pergi, Mu Yingsui bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Haruskah kita segera menemui orang-orang di desa Xiaofeng? Tentu saja, kita harus menepati janji. Selain itu, kita tidak mengetahui situasi jauh di dalam rawa pasir hisap.
Kita perlu mempelajarinya melalui orang-orang di desa Xiaofeng, yang akan baik untuk tindakan kita di masa depan, dikatakan. Setelah mereka memutuskan, mereka segera berangkat tanpa meninggalkan jejak apapun. Menurut arahan yang dikatakan Zhu Yunge, mereka dengan cepat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang di desa Xiaofeng. Lagi pula kita tidak terburu-buru. Mari kita bersihkan semua jejaknya, jangan sampai orang-orang kuat dari klan setan merah mengetahui bahwa mereka telah tertipu dan mengejar mereka ke arah ini. Yang Yi mengangguk dan berkata ya, karena kamu ingin membantu, kamu akan membantu sampai akhir. Mereka melambat dan perlahan-lahan membersihkan jalurnya. Baru pada malam hari mereka tidak bisa membersihkan jejaknya, jadi mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Jauh di dalam rawa pasir hisap, terdapat lebih banyak serangga dan monster beracun, dan mereka lebih kuat. Di malam hari, serangga dan monster beracun keluar untuk mencari makanan. Agar tidak ketahuan, mereka tidak berani menyalakan api. Mereka hanya bisa bermeditasi dan berlatih untuk berjaga-jaga dari serangan diam-diam monster dan serangga beracun. Sue Wen juga ditarik keluar oleh Si Tuyufan, dan dia memperhatikan sekelilingnya. Tidak ada yang terjadi sepanjang malam, dan keesokan paginya, Si Tuyufan berempat terus berangkat mencari Zhu Yunge dan yang lainnya. Pada malam hari, ketika monster keluar dan bergerak, semua jejak yang ditinggalkan oleh pavilion Zuyun dan yang lainnya menghilang, membuatnya semakin sulit untuk menemukannya. Namun, mereka tahu arah umumnya, dan selama mereka tidak pergi ke arah yang salah, mereka pasti dapat menemukan orang-orang di desa Xiaofeng. Mereka terus mencari, dengan Si Tuyufan memimpin, dan yang lainnya santai. Sore harinya, Si Tuyufan akhirnya menggunakan ruang kesadarannya untuk menemukan tempat persembunyian Zhu Yunge dan yang lainnya. Tempat persembunyian pavilion Zuyun dan yang lainnya dikelilingi oleh rawa berusia ribuan tahun. Jika mereka salah langkah, mereka mungkin jatuh ke dalam rawa dan tidak akan pernah bisa keluar. Hanya ada jalan berliku untuk masuk. Zhu Yunge secara tidak sengaja telah membobol tempat ini sebelumnya, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa ada tempat persembunyian seperti itu. Kebanyakan orang melihat rawa di mana-mana, dan mungkin tidak ada yang berani masuk. Si Tuyufan berkata semuanya ikuti jejak saya dan jangan membuat kesalahan apapun. Jalurnya sangat rahasia, dan tanpa bantuan ruang sadar, Si Tuyufan tidak berani masuk dengan gegabah. Setelah beberapa saat, mereka berempat memasuki tempat yang sangat datar, tempat tinggal semua orang di desa Xiaofeng. Mereka mendirikan tenda sebagai tempat tinggal sementara. Melihat Si Tuyufan dan yang lainnya muncul, Zhu Yunge menyapa mereka secara pribadi dengan senyuman di wajahnya. Empat pahlawan muda, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menemukan tempat ini. Tempat ini dikelilingi rawa, dan hanya ada satu jalan untuk masuk dan keluar. Aku sangat khawatir kamu tidak dapat menemukan tempat itu, kata Zhu Yunge. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Yang Yi bertanya. Zhu Yunge mengangguk dan berkata terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa Anda. Hanya saja orang-orang yang terluka lebih menderita karena orang-orang terluka yang dirawat di desa kami meninggal. Yulong berkata cepat orang tua, jangan khawatir, saya akan pergi dan membantu. Kecuali yang terluka, makanannya kurang. Saya berjalan terburu-buru dan harus membawa yang terluka, jadi saya tidak bisa membawa banyak makanan. Yang Yi berkata orang tua, jangan khawatir, kami masih memiliki banyak daging monster, berikan semuanya padamu, itu akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Mu Yingsui dan Si Tuyufan tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak peduli dengan mayat monster itu. Mereka masing-masing mengambil sebagian dari mayat monster itu, lalu membantu memecahnya, membersihkan dagingnya dan memberikannya kepada orang-orang di desa Xiaofeng. Ketika orang-orang di desa Xiaofeng melihat makanan tersebut, mereka merasa jauh lebih baik dan mulai keluar satu demi satu. Si Tuyufan menemukan pavilion Zuyun dan bertanya, Pak Tua, apakah Anda punya tempat lain untuk dikunjungi? Ini bukan tempat tinggal permanen. Kekuatan klan setan merah ada di mana-mana di rawa pasir hisap, dan kami tidak tahu kemana harus pergi. Kudengar ada surga jauh di dalam rawa pasir hisap, dan Ibel 15 dari klan setan merah tidak berani masuk ke dalamnya, itu. Tetapi dalam situasi kita saat ini, mustahil untuk mencapainya. Surga, Zhu Yunge tampak sedih. Orang tua, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena ada tempat yang bagus, kami akan mengantarmu ke sana, berharap menemukan surga. Si Tuyufan berpikir sejenak dan berkata, sekarang kita telah menyelamatkan orang-orang ini, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Zhu Yunge menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, kita tidak bisa melibatkan keempat pahlawan muda itu. Kita akan pergi ke kedalaman rawa pasir hisap. Perjalanannya panjang dan kita harus melewati wilayah klan setan merah bersama jalan. Jumlah kita sangat banyak dan targetnya terlalu banyak. Tidak mungkin mencapai akhir dengan selamat. Si Tuyufan tahu bahwa perkataannya masuk akal, namun dia masih sedikit khawatir. Orang tua, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Kami akan bersembunyi di sini untuk sementara waktu.
Setelah anggota klan pulih dari luka-luka mereka, kami dapat melindungi diri kami sendiri. Baik kami pergi ke kedalaman rawa pasir hisap atau up di sini, itu tidak akan sulit, Zhu Yunge dikatakan. Oke, karena orang tua itu mengatakan ini, kami tidak akan memaksanya. Kami akan tinggal di sini sebentar dan menunggu sampai orang-orang yang terluka itu hampir pulih sebelum kami pergi. Jika kami bisa masuk surga, kami pasti akan menemukan jalan untuk membawamu masuk. Kata Situ Yufan. Selanjutnya Situ Yufan dan yang lainnya juga mendirikan tenda dan tinggal di sini bersama orang-orang dari desa Xiaofeng. Mereka beristirahat di siang hari dan pergi berburu monster di malam hari. Hanya ada sejumlah mayat monster di cincin luar angkasa mereka. Jika mereka tidak memburunya, mereka akan segera habis. Ada lebih dari 100 orang yang bertahan hidup di desa Xiaofeng, dan mereka mengonsumsi banyak makanan setiap hari. Untungnya, ada banyak monster di rawa pasir hisap. Meskipun banyak monster yang beracun, Zhu Yunge dan yang lainnya tahu cara menghadapinya. Mereka pergi berburu monster dan tidak berani gegabah sama sekali, terutama karena mereka tidak ingin setan merah mengetahuinya. Melalui perkenalan Zhu Yunge, mereka memiliki pemahaman yang lebih detail tentang rawa pasir hisap dan klan setan merah. Klan setan merah sudah lama tinggal di rawa pasir hisap. Entah kenapa, rambut klan setan merah sudah berwarna merah sejak lahir. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan klan setan merah telah meningkat pesat. Tampaknya sosok yang kuat telah muncul, memimpin orang kuat dari klan setan merah, dengan tujuan menyatukan rawa pasir hisap. Mereka menghabisi orang di mana-mana, menghabisi banyak orang. Ada banyak penduduk asli yang mengalami nasib yang sama seperti desa Xiaofeng. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada setan merah, dan mereka tidak dapat bersatu. Tentu saja, mereka dikalahkan oleh setan merah satu persatu. Saat ini, klan setan merah telah menempati banyak tempat di mana mereka dapat tinggal, dan wilayah pengaruh mereka terus berkembang. Menghadapi pembunuhan brutal setan merah, banyak penduduk asli yang takut dan menyerah kepada setan merah, membuat setan merah semakin kuat. Wilayah di tengah rawa pasir hisap pada dasarnya ditempati oleh klan setan merah, dan mereka merupakan keluarga dominan. Namun, tampaknya ada kekuatan yang kuat di bagian terdalam rawa pasir hisap, dan bahkan setan merah tidak berani menerobos sesuka hati. Ada surga di bagian terdalam rawa pasir hisap. Ini hanya legenda, dan Paviliun Zuyun tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena itu, dia tidak berani mengajak masyarakat desa Xiaofeng mengambil risiko. Terlalu sulit untuk melintasi wilayah setan merah. Banyak sekali orang yang mudah ditemukan. Begitu keberadaan mereka diketahui, sekelompok orang tua, lemah, wanita dan anak-anak bukanlah tandingan setan merah. Setelah memahami situasi klan setan merah, Situ Yufan dan yang lainnya ingin melihat bagian terdalam dari rawa pasir hisap. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata, setengah dari orang yang terluka di desa Xiaofeng telah pulih, dan luka-luka orang lain juga telah dikendalikan. Situ Yufan dan mereka berempat mendiskusikannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Yunge bersama-sama. 4 pahlawan muda, aku tahu kamu tidak pantas berada di sini. Kamu harus melakukan perjalanan melalui wilayah klan setan merah, jadi berhati-hatilah. Orang tua, jaga dirimu baik-baik. Keempatnya melambaikan tangan, dan banyak orang di desa Xiaofeng menitikkan air mata, enggan membiarkan mereka pergi. Namun Situ Yufan dan yang lainnya memasuki rawa pasir hisap bukan hanya untuk berlindung, tapi juga untuk mengasah diri. Mereka berempat enggan pergi, dan akhirnya memilih pergi. Entah itu untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang seperti Xiaofeng Sanzai yang ditindas oleh setan merah, mereka harus keluar. Meski klan setan merah sangat kuat, Situ Yufan dan 4 lainnya tidak takut sama sekali. Jumlah mereka sedikit dan keberadaannya tidak dapat diprediksi. Tidak mudah bagi setan merah untuk menangkap mereka. Bagaimana menurutmu? Tanya Situ Yufan. Ayo kita sekuat tenaga. Kita akan menjungkir balikkan klan setan merah agar mereka tidak berniat mencari orang-orang di desa Xiaofeng. Mu Yingsui berkata dengan penuh semangat. Oke. Mari kita membuat keributan besar untuknya dan beritahu orang-orang dari klan setan merah betapa kuatnya tim pemburu Ibel 15 kita. Aku ingin menghabisi semua Ibel 15 ini agar mereka tidak bisa berbuat jahat lagi, kata Yang Yi dengan sengit. Situ Yufan tersenyum dan berkata karena semua orang setuju, ayo pergi ke Gunung Junsan dulu. Ini adalah wilayah klan setan merah dan relatif dekat dengan kita. Mereka memiliki peta rawa pasir hisap yang diberikan oleh Paviliun Zuyun, yang memang jauh lebih nyaman. Mereka berempat mempercepat dan bergegas ke Gunung Junsan secepat mungkin. Gunung Junsan tidak jauh dari Gunung Xiaofeng. Banyak orang kuat klan setan merah yang menyerang desa Gunung Xiaofeng terakhir kali berasal dari Gunung Junsan. Terdapat beberapa gunung di rawa pasir hisap, namun gunung tersebut tidak terlalu tinggi. Pegunungan tersebut menjadi tempat yang sangat baik bagi masyarakat adat untuk bermukim, dan lambat laun membentuk desa pegunungan. Sebagian besar masyarakat adat di rawa pasir hisap bertahan hidup dalam bentuk pondok yang telah diwariskan selama ribuan tahun.
Kebangkitan klan setan merah menyebabkan kematian banyak penduduk asli, dan banyak gunung jatuh di bawah kendali klan setan merah. Gunung Junsan dulunya bukan wilayah klan setan merah, namun kini telah jatuh ke dalam kendali klan setan merah. Situ Yufan dan yang lainnya memiliki tujuan yang sederhana, yaitu menghabisi orang-orang kuat dari klan setan merah sehingga klan setan merah tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri dan memburu mereka, sehingga klan setan merah akan memilikinya, tidak ada waktu untuk mencari orang-orang di desa Xiaofeng. Jika tidak, dengan kekuatan klan setan merah, akan mungkin untuk menemukan tempat tinggal orang-orang dari desa Xiaofeng jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu. Situ Yufan dan yang lainnya memilih untuk menyerang Gunung Junsan karena alasan lain. Banyak orang kuat dari klan setan merah di Gunung Junsan dipindahkan untuk mencari orang di Gunung Junsan pasti kosong, dan mereka memanfaatkannya. Mereka berempat bergegas dan tiba di suatu tempat tidak jauh dari kaki Gunung Junsan tepat setelah tengah hari. Gunung berapi Jun tingginya sekitar 200 meter, dan medannya lebih curam daripada Gunung Xiaofeng. Klan setan merah membangun pagar dan menara panah di kaki gunung, dan juga membangun banyak benteng di lereng gunung. Jika ada yang ingin memaksakan diri untuk naik, tidak mungkin mereka bisa berhasil tanpa kekuatan yang beberapa kali lipat dari Gunung Junsan. Situ Yufan dan kelompoknya hanya berjumlah 4 orang, jadi tentu saja mustahil bagi mereka untuk memaksa masuk. Sepertinya kita akan beristirahat dengan baik sepanjang sore dan kemudian memulai operasi kita di malam hari. Situ Yufan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, lagi pula masih banyak waktu. Kata Yulong dingin. Dia meledak dengan niat menghabisi, dan suhu di sekitarnya sepertinya turun. Situ Yufan dan mereka berempat sudah cukup makan dan minum, dan menemukan tempat untuk berlatih dengan tenang. Klan setan merah mengirim ribuan orang kuat untuk mencari mereka kemana-mana, tetapi mereka tiba di wilayah klan setan merah dan berlatih keras di wilayah musuh. Hingga malam harinya, Situ Yufan dan mereka berempat menyelesaikan latihannya, makan makanan padat, dan bersiap untuk mulai bekerja. Semuanya, ikuti aku baik-baik dan jangan membuat keributan. Cobalah untuk tidak membuat keributan sebelum kita menaiki Gunung Junsan. Selain itu, kita harus ingat bahwa tujuan perjalanan kita hanyalah untuk mengganggu klan setan merah, bukan untuk menghancurkan klan setan merah. Jadi, sebelum kita mencapai tujuan kita, kita tidak boleh terjerat dan segera mengungsi, kata Situ Yufan. Situ Yufan, kamu semakin bertele-tele. Kamu sudah mengatakannya 3 kali. Yang Yi berkata tidak puas. Ceritakan hal-hal penting 3 kali, tahukah kamu? Terutama kamu, jangan terburu-buru membalas dendam kepada orang-orang di desa Xiaofeng. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Orang yang paling dikhawatirkan oleh Situ Yufan adalah Yang Yi. Mungkin itu ada hubungannya dengan pengalaman Yang Yi. Dia paling membenci orang seperti setan merah. Aku tahu. Yang Yi mengangguk. Tindakan. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya, menghindari patroli dan pos pemeriksaan musuh, dan diam-diam memasuki Gunung Junsan. Setelah masuk, mereka mulai mendaki. Ada banyak peluit terang dan rahasia di sepanjang jalan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari ruang sadar Situ Yufan. Mereka mencapai puncak Gunung Junhuoshan dengan sangat mudah tanpa memberitahu siapapun. Klan setan merah membangun banyak rumah di puncak Gunung Jun, cukup untuk menampung ribuan orang. Namun, tidak banyak orang di Gunung Junsan. Situ Yufan memeriksa dan menemukan bahwa termasuk orang tua, lemah, wanita dan anak-anak, totalnya hanya ada 1000 orang juga banyak wanita di antara mereka. Situ Yufan, tunggu apa lagi? Ayo kita bertindak, Yang Yi berkata dengan tidak sabar. Situ Yufan tersenyum dan berkata jangan khawatir. Tahukah kamu benda apa yang paling berharga di Quicksand Swamp? Makanan, bukankah Pavilion Zuyun mengatakan itu? Mu Yingsui berkata rawa pasir hisap tidak dapat menghasilkan makanan, dan tidak mudah untuk mengangkut makanan dari luar. Akibatnya, rawa pasir hisap kekurangan makanan sepanjang tahun, dan itu terutama bergantung pada daging monster untuk bertahan hidup. Situ Yufan tersenyum dan berkata benar. Makanan sangat berharga di rawa pasir hisap, bahkan lebih berharga daripada daging monster-monster. Saya kebetulan mengetahui bahwa ada gudang biji-bijian di Gunung Junsan, yang seharusnya berisi puluhan ribuan kilogram makanan. Dengan begitu banyak makanan, saya juga tidak tahu bagaimana setan merah mengumpulkannya. Puluhan ribu kilogram biji-bijian pasti telah dirampok oleh setan merah dari berbagai tempat. Karena kita telah bertemu mereka, bakar mereka dengan api dan biarkan setan merah menangis. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata makanan itu sangat berharga, tentu saja tidak bisa dibakar. Saya putuskan untuk mengambil semua makanan itu. Entah itu digunakan untuk ditukar dengan barang-barang yang diproduksi di rawa pasir hisap, atau digunakan untuk membantu orang di membutuhkannya, itu sangat bagus. Bagaimana kita bisa mengambil begitu banyak makanan? Mata Yang Yi membelalak. Mu Yingsui bercanda kamu benar mengatakan kamu idiot. Kamu telah melupakan harta karun yang diselamatkan Situ Yufan untuk kita. Karena bisa menampung orang, tentu saja bisa juga menampung makanan.
Benar, ayo kita ambil semua makanannya dulu, lalu pergi bersamaku untuk menghabisi orang-orang yang cakap dari klan setan merah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang tua, lemah, wanita dan anak-anak, kata si Tu Yufan. Yulong mengangguk dan berkata kami bukan binatang buas seperti setan merah. Tentu saja kami memiliki prinsip kami sendiri. Tidak peduli seberapa buruknya mereka, saya tidak akan menghabisi wanita dan anak-anak tua, lemah, dan lemah itu selama mereka tidak memiliki kemampuan bertarung. Si Tu Yufan, Yang Yi dan yang lainnya dengan cepat mencapai sekitar lumbung klan setan merah. Lumbung merupakan tempat terpenting klan setan merah dan dijaga oleh 12 orang. Namun, setan merah sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mengambil risiko melawan setan merah, sehingga para penjaga ini sangat santai. Si Tu Yufan membuat beberapa gerakan, dan mereka berempat mengambil tindakan bersama, dengan cepat menghabisi para penjaga tanpa mengeluarkan suara apapun. Dia tidak membiarkan Sue Wen mengambil tindakan terhadap hal semacam ini, Sue Wen tidak peduli apakah dia membuat keributan atau tidak. Setelah menghabisi para penjaga, si Tu Yufan mengeluarkan belatinya, memotong kunci besinya, lalu memasuki lumbung. Lumbung adalah rumah besar yang berisi gandum. Si Tu Yufan tidak sopan, mengaktifkan ruang kesadarannya, dan dengan cepat mengumpulkan makanan tanpa meninggalkan sebutir pun. Yang Yi melihat makanan di sebuah ruangan menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Matanya membelalak dan dia tidak dapat mempercayainya. Si Tu Yufan, harta karun luar angkasamu sangat kuat. Mu Yingsui berkata Si Tu Yufan, apa yang kamu katakan sebelumnya adalah benar. Maka tuanmu benar-benar orang yang kuat. Dia dapat dengan mudah memberikan harta karun seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu identitas masternya, dan saya sudah lama tidak bergaul dengannya. Dia meninggalkan saya beberapa harta dan teknik budidaya, lalu pergi. Karena Anda berbohong, Anda harus menaatinya dan tidak mengungkapkannya. Yulong berkata dengan suara yang dalam kita sudah menghabiskan semua makanan. Sudah waktunya kita mengambil tindakan besar. Jangan khawatir, Jun Huoshan juga menyimpan banyak kulit monster, tulang, urat, dan banyak daging monster. Saya memutuskan untuk mengosongkan semuanya, kata si Tu Yufan sambil tersenyum. Mereka pergi ke gudang lain. Hanya ada 6 penjaga di gudang ini. Setelah mereka menyelesaikannya, mereka mengosongkan gudang tersebut. Itu juga termasuk beberapa bahan pemurnian, ramuan, dan bahkan senjata dan peralatan cadangan, meskipun kualitasnya rata-rata Yufan tidak terlalu peduli dan mengambil semuanya sekaligus. Berjalan, si Tu Yufan menggunakan ruang kesadarannya untuk memeriksa dengan sangat jelas dan mengetahui ruangan mana yang berisi orang-orang kuat dari klan setan merah yang mampu bertarung. Dia membawa Yang Yi dan yang lainnya dan menyentuh mereka, lalu menggunakan senjata seperti belati untuk langsung bernyanyi, menyebabkan musuh mati dalam tidurnya, cobalah untuk tidak mengingatkan orang lain. Dibandingkan dengan jumlah musuh, mereka masih sendirian, jadi tentu saja lebih baik jika mereka tidak bisa ditemukan. Setelah musuh diperingatkan, mereka harus mengungsi sesegera mungkin, jika tidak mereka akan mendapat masalah jika dikepung. Apalagi keributannya sangat keras sehingga orang-orang di lereng gunung dan di kaki gunung mengetahuinya, dan tidak mudah bagi mereka untuk turun gunung. Seringkali ada beberapa orang kuat dari klan setan merah yang tinggal di sebuah ruangan besar. Mereka berempat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, lalu segera menuju ke ruangan berikutnya. Pergerakan mereka sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka melenyapkan lebih dari 40 orang kuat dari klan setan merah. Apalagi mereka tidak melakukan gerakan apapun, dan musuh masih tertidur. Hampir saja, kalau setan merah mengetahuinya pasti akan terjadi keributan, kata si Tu Yufan. Yang Yi masih ingin mengatakan lebih banyak lagi karena kita di sini, tentu saja kita harus menghabisi lebih banyak orang kuat dari klan setan merah. Bagaimanapun, musuh belum menyadarinya, jadi mari kita lanjutkan. Ya, sayang sekali jika hal menarik seperti itu dihentikan. Si Tu Yufan tidak berdaya dan harus setuju. Oke, izinkan saya setuju dulu dan bunuh 20 atau 30 musuh sebelum kita harus mengungsi. Kita tidak selalu seberuntung itu. Jika musuh menemukan kita, itu akan sangat buruk. Yang Yi dan Mu Yingsui tidak mengambil hati dan menunjukkan kegembiraan. Setelah si Tu Yufan memeriksanya, dia membawa mereka ke sebuah ruangan, tetapi saat mereka masuk, orang-orang di dalam kebetulan bangun dan menemukan mereka, dan berteriak serangan musuh. Si Tu Yufan melemparkan belatinya dan menembak mati orang tersebut, namun sayang musuh sudah terlanjur berteriak. Orang-orang kuat dari klan setan merah di ruangan yang sama melompat dan berteriak musuh sedang menyerang. Yang Yi dan yang lainnya mengambil tindakan dan segera menghabisi orang-orang itu. Si Tu Yufan berkata dengan cemas mundur. Kita tidak bisa menunda. Mereka menghabisi orang-orang kuat dari klan setan merah di ruangan itu dan bergegas keluar. Saya melihat banyak orang kuat dari klan setan merah bergegas keluar dari banyak ruangan. Melihat ini, Yang Yi siap untuk bergegas dan memulai pembunuhan besar-besaran. Si Tu Yufan segera meraih Yang Yi dan berkata, sudah waktunya kita mengungsi.
Akan ada banyak peluang di masa depan, jadi jangan terburu-buru. Yang Yi menenangkan diri dan mengikuti Situ Yufan menuruni gunung. Musuh telah melarikan diri. Kirimkan sinyal kepada orang-orang yang menuruni gunung dan minta mereka menghentikan musuh. Orang pembawa sial, kamu berani menyerang klan setan merah kami. Kamu hanya mencari kematian. Orang kuat dari klan setan merah itu marah, mengaum dan bergegas menuruni gunung, mengejar Situ Yufan dan yang lainnya. Bom sinyal diluncurkan ke langit, dan lampu di kaki gunung serta lereng gunung langsung terang, dan pencarian Situ Yufan dan yang lainnya pun dimulai. Namun, puncak gunung ditumbuhi rumput liar dan selalu ada titik buta. Situ Yufan memimpin Yang Yi dan yang lainnya turun gunung dengan cepat dan selalu bisa menghindari pencarian musuh. Segera, mereka tiba di kaki gunung. Para penjaga klan setan merah di kaki gunung berada dalam formasi penuh, mengelilingi Jun Sanshan seperti tong besi. Tidak ada cara lain selain bergegas keluar, kata Situ Yufan. Lalu tunggu apa lagi? Bunuh. Yang Yi adalah orang pertama yang bergegas keluar. Melihat Yang Yi keluar, Situ Yufan dan yang lainnya tidak berani ketinggalan dan bergegas keluar bersama. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Bunuh aku. Situ Yufan menggunakan gaya pedang berputar, dan dengan bola tikam petir yang digunakan oleh Sue Wen, mereka dengan cepat membuka celah. Jangan berlama-lama, percepat dan segera keluar. Yang Yi sudah sangat marah dan belum mau pergi. Situ Yufan tidak punya pilihan selain melawan dan mencapai sisi Yang Yi. Yang Yi, apakah kamu ingin membahayakan semua orang? Teriak Situ Yufan. Aku akan menghabisi mereka semua, teriak Yang Yi. Situ Yufan menarik Yang Yi dan bergegas keluar sambil bertarung. Semakin banyak orang yang mengepung mereka, dan tidak mudah untuk keluar. Sue Wen, Yulong, dan Mu Yingsui kembali untuk menghabisi mereka, tetapi mereka tidak melarikan diri. Hidup dan mati seperti ini. Yang Yi masih bertarung dengan gila-gilaan dan tidak berniat pergi. Yang Yi, kamu ingin mati, tapi jangan menyeret semua orang mati bersamamu. Kamu sudah mati, tapi setan merah masih ada, dan kamu tidak bisa menghabisi mereka semua. Hanya dengan hidup kamu bisa menghancurkan binatang buas ini, teriak Situ Yufan. Yang Yi menjadi tenang dan berkata dengan keras, saya salah, keluar. Dia menyerang sendiri, dan Situ Yufan merasa jauh lebih santai. Dia melepaskan tangannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, membuat jalan berdarah. Memang ada banyak orang kuat di klan setan merah, tapi tanpa orang kuat di alam Her, tidak mungkin mereka bisa memberikan banyak tekanan pada Situ Yufan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, mereka bertemu dengan Yulong dan yang lainnya dan bergegas keluar bersama. 4 orang ditambah pola darahnya sangat mematikan sehingga siapapun yang menghalanginya tidak akan terkalahkan. Mereka dengan cepat keluar dari jalan berdarah dan melarikan diri secepat mungkin. Setan merah mengejar mereka, tetapi kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Situ Yufan dan lainnya, dan mereka dengan cepat menghilang dari pandangan. Setelah berhasil menyingkirkan para pengejarnya, Situ Yufan dan yang lainnya menemukan tempat untuk beristirahat. Bagus sekali, hebat sekali, Yang Yi berkata dengan keras. Mu Yingsui berkata, idiot, kamu sangat bahagia sampai hampir membuat kami tidak mungkin melarikan diri. Maaf, aku salah hari ini, kata Yang Yi cepat. Keesokan harinya, orang-orang kuat dari klan setan merah menemukan bahwa kedua gudang telah dikosongkan, dan mereka tiba-tiba menjadi cemas. Orang pembawa sial, makanan di gudang yang berhasil kita simpan telah hilang. Pasti keempat anak muda itu. Kita harus menghabisi mereka dan mengambil kembali makanan itu. Tuan, kami punya banyak makanan, tapi mereka hanya punya 4 orang. Tidak mungkin memindahkan mereka semua. Sekalipun mereka punya harta seperti cincin luar angkasa, mereka tidak bisa menyimpan begitu banyak harta. Kalau begitu beritahu aku, kemana perginya makanan dan monster itu? Papa, saya juga tidak tahu. Mungkin mereka memindahkannya. Selama kita menangkap mereka, kita bisa tahu keberadaan makanannya. Oke, siapapun yang keluar untuk menangkap orang hidup-hidup harus menanyakan keberadaan makanannya. Ya, orang-orang dari klan setan merah banyak berbicara, dan suasana teror pun menyebar. Siapa orang yang datang ini? Dia datang dan pergi tanpa jejak. Dia tidak hanya menghabisi lusinan orang kuat kita, tapi dia juga merampas harta dan makanan. Kita masih punya sedikit makanan tersisa, dan kita akan segera lapar. Musuh terlalu menakutkan. Makanannya banyak sekali. Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk memindahkannya? Situ Yufan dan yang lainnya tidak menjauh dari Gunung Junsan, karena mereka masih bersiap untuk terus menyiksa anggota klan setan merah yang kuat, memaksa mereka untuk menarik pasukannya dan tidak lagi mencari orang-orang di desa Xiaofeng. Dengan cara ini, penduduk desa Xiaofeng dapat yakin tidak akan terjadi apa-apa, dan Situ Yufan serta mereka berempat dapat pergi dengan tenang. Pada siang hari, Situ Yufan dan mereka berempat beristirahat dengan baik tanpa melakukan tindakan apapun. Pada malam hari, mereka kembali menyentuh sekitar gunung berapi Jun.
Setelah keributan tadi malam, pertahanan Jun Sanshan menjadi lebih ketat, dan semua orang bersemangat. Pertahanan musuh terlalu ketat, dan kita tidak bisa masuk. Situ Yufan berkata, sepertinya kita harus mengandalkan pola darah hari ini. Dia menarik Sue Wei keluar dan memberinya perintah. Garis-garis darah menghilang dengan cepat, dan tidak ada yang bisa melihatnya karena dia terlalu kecil. Setelah Sue Wen memasuki gunung berapi Jun, dia langsung menuju puncak gunung. Setelah mencapai puncak gunung, Sue Wei masuk ke ruangan itu dan mulai menghabisi orang-orang kuat dari klan Setan Merah. Sue Wei benar-benar tidak bisa menghabisi orang-orang itu secara diam-diam, tapi dia melenyapkan musuh di dalam ruangan secepat mungkin. Kemudian dia bergegas keluar kamar, menghabisi orang di mana-mana, lalu pergi tanpa berlama-lama. Kecepatan aliran darahnya begitu cepat sehingga masyarakat klan Setan Merah bahkan tidak melihat hantunya, mereka hanya mendengar teriakan yang terus menembus langit malam. Ketika para penjaga di kaki gunung mendengar teriakan tersebut, ekspresi mereka berubah drastis. Tuan, sesuatu terjadi lagi di puncak gunung. Apa yang harus kita lakukan? Misi kami adalah menjaga kaki gunung dan tidak bertindak gegabah. Tuan, musuh ada di gunung. Kami telah gagal dalam tugas kami. Oke, pimpin sekelompok orang ke puncak gunung dan lihatlah. Saya akan memimpin orang-orang lainnya untuk tetap berada di bawah gunung. Situ Yufan dan yang lainnya melihat bahwa para penjaga di kaki gunung telah membagi pasukan mereka, dan mengetahui bahwa Sue Wei telah membuat keributan besar di puncak gunung. Ayo kita lakukan, tidak banyak orang di bawah. Yang Yi tidak sabar. Situ Yufan berkata tunggu sebentar lagi. Ketika orang-orang itu sampai di lereng gunung, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan. Sesaat kemudian, Situ Yufan dan yang lainnya bergegas keluar dan menyerang para penjaga. Mereka menghabisi musuh secepat mungkin dan berusaha menghabisi musuh sebanyak mungkin untuk menimbulkan kekacauan yang lebih besar pada musuh. Mereka berempat tidak terkalahkan dan menghabisi musuh hingga mereka terjatuh. Jeritan dari atas dan bawah gunung menyatu, membuat langit malam yang sunyi menjadi sangat menakutkan. Mereka yang berjalan menuju lereng gunung tidak tahu apakah harus pergi ke puncak gunung atau kembali ke kaki gunung. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu. Misi kita adalah menjaga kaki gunung, tapi telah terjadi sesuatu di puncak gunung. Tidak pantas pergi kemana-mana. Sue Wen bertarung sebentar di puncak gunung dan segera turun gunung. Ketika Sue Wen bertemu dengan Situ Yufan dan yang lainnya, Situ Yufan berkata dengan lantang kita di sini hari ini. Ayo mundur, kita akan kembali besok malam. Haha, kita akan melanjutkannya besok malam. Yang Yi tertawa. Mereka berempat sangat arogan dan segera pergi. Orang-orang kuat klan Setan Merah dulunya sombong, namun mereka ditakuti oleh Situ Yufan dan mereka berempat bahkan mengancam akan terus menghabisi besok malam. Apa latar belakang keempat orang ini? Terlalu menakutkan. Mereka sangat sulit ditangkap sehingga kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Jika kita membiarkan mereka menghabisi, kita akan menderita terlalu banyak korban. Pak, tolong segera panggil bantuan, atau tarik orang kuat yang kita kirim dan pertahankan dengan seluruh kekuatan kita. Saya akan membicarakan masalah ini dengan orang lain untuk melihat bagaimana menyelesaikannya. Jangan santai, jangan sampai mereka menghabisimu. Mereka datang 2 kali berturut-turut, dan mereka mungkin tidak akan datang besok malam. Mereka juga takut kita akan datang, serang mereka. Situ Yufan dan yang lainnya sebenarnya tidak tinggal, mereka pergi ke tempat peristirahatan pada siang hari, berlatih keras, dan menunggu waktu berlalu. Situ Yufan, kita sudah menyerang Gunung Junsan 2 kali di malam hari. Apakah kita benar-benar ingin melanjutkannya besok? Yang Yi bertanya. Tentu saja, karena kamu telah mengatakan sesuatu, tentu saja kamu harus melakukannya, jika tidak, bukankah musuh akan meremehkan kita? Kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yulong berkata dengan suara yang dalam kami telah mengatakan bahwa mereka pasti akan bertahan dengan seluruh kekuatan mereka besok malam. Akan berbahaya bagi kami untuk pergi lagi. Menurutku justru sebaliknya, musuh mungkin mengira kita hanya menggertak, dan aku khawatir mereka tidak akan memanggil kembali orang-orang kuat yang mereka kirimkan begitu cepat. Selama mereka tidak memanggil kembali sejumlah besar orang kuat, kita tidak perlu takut. Situ Yufan penuh percaya diri. Selama kamu yakin, Yulong secara mengejutkan tidak keberatan. Situ Yufan berkata jangan khawatir. Kalian bisa beristirahat di sini besok siang. Saya akan melakukan pengintaian. Jika orang kuat dari Gunung Junsan mundur, operasi akan dibatalkan pada malam hari. Apapun yang terjadi, kami tidak bisa jatuh ke dalam bahaya. Lebih baik semua orang pergi bersama. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendiri. Mu Yingsui memandang Yulong, lalu ke Situ Yufan, dan berkata sambil tersenyum tidak, Saudari Yulong, bukankah kamu selalu berselisih dengan Situ Yufan? Mengapa kamu peduli padanya? Begitu kata-kata ini keluar,
Yulong tersipu dan berkata dengan dingin, Saudari Yingsue, jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Oh, aku sangat takut. Mu Yingsue menjulurkan lidah ungunya, terlihat sangat manis. Yulong benar-benar tidak bisa marah pada Mu Yingsue, jadi dia hanya bisa berhenti menjawab. Yang Yi agak lambat. Setelah Mu Yingsue mengingatkannya, dia juga merasa bahwa hubungan antara Yulong dan Situ Yufan sedang mengalami perubahan halus. Mau tak mau dia merasa sedikit tidak nyaman, karena dia selalu menganggap Yulong sebagai dewinya. Situ Yufan juga sedikit aneh, tapi dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ekspresi Yang Yi sedikit aneh. Mereka tertawa sebentar dan kemudian mulai berlatih lagi. Setelah pertempuran berturut-turut, setiap orang memperoleh banyak hal, dan perlu waktu untuk mencernanya secara perlahan. Keesokan paginya, Situ Yufan dan 4 orang lainnya pergi ke dekat Gunung Junsan untuk memeriksa situasi klan Setan Merah. Yulong dan 3 lainnya bersikeras untuk pergi bersamanya, dan dia tidak bisa menolak. Semuanya, tolong jangan bersuara. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan memeriksanya dengan cermat. Pertahanan Junsanshan memang menjadi lebih ketat, namun jumlah tenaganya belum bertambah. Jelas, orang-orang kuat yang mereka kirimkan belum ditarik. Orang-orang kuat di Gunung Junsan masih sama seperti dulu. Kami akan mengawasi di sini siang hari. Selama tidak ada bala bantuan dari Setan Merah, kami akan terus beraksi malam ini. Mereka bersembunyi di dekat Junsanshan dan mengawasi sepanjang hari. Junsanshan hanya mempertahankannya dengan ketat dan tidak menambah orang kuat baru. Malam harinya, Situ Yufan dan yang lainnya siap beraksi kembali. Kali ini mereka lebih berhati-hati. Situ Yufan tidak membiarkan Sue Wen pergi ke puncak gunung untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka melancarkan serangan bersama di kaki gunung. Ada 2 orang yang lebih berkuasa di alam Her di kaki gunung. Harap berhati-hati. Situ Yufan telah memeriksa dengan jelas sebelum mengambil tindakan. Yang Yi tersenyum dan berkata tidak masalah. Mereka bergegas keluar dan berteriak, ini dia lagi. Biarkan Ibel 15 dari klan Setan Merah mati. Orang-orang dari klan Setan Merah sangat marah hingga mereka muntah darah, dan banyak orang berteriak bunuh mereka. Mereka sebenarnya mempermalukan klan Setan Merah kita. Kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Sayangnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjaga Situ Yufan dan yang lainnya. Mereka berempat, Situ Yufan, membuat keributan, menghabisi lebih dari selusin orang kuat klan Setan Merah, dan mengungsi dengan tegas. Setan Merah sudah bersiap. Jika terus berjuang, mereka pasti akan terluka. Tujuan mereka sederhana, memaksa orang lain di Gunung Junsan mundur dan tidak berani keluar mencari orang-orang di desa Xiaofeng. Mereka telah mengganggu Junsanshan selama 3 hari berturut-turut. Saya yakin orang-orang di Junsanshan telah kehilangan ketenangan mereka dan pasti akan mengirim pesan meminta pemindahan orang-orang kuat dari markas. Tanpa memastikan bahwa musuh telah mundur, Situ Yufan dan yang lainnya tidak menjauh dari Gunung Junsan. Mereka bersembunyi di dekatnya dan tidak bisa pergi sampai mereka yakin dengan situasinya. Setelah 3 pertempuran berturut-turut, kemarahan Yang Yi mereda, dan dia tidak lagi berteriak untuk menghabisi. Setelah istirahat malam yang nyenyak, Situ Yufan pergi memeriksa situasi di Gunung Junsan pagi-pagi sekali. Pada siang hari, semua orang kuat dari klan Setan Merah yang dikirim untuk mencari desa Xiaofeng kembali ke Gunung Junsan. Tujuan kita sudah tercapai, saatnya meninggalkan tempat ini, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Mu Yingsue tersenyum dan berkata hal semacam ini sangat menarik, saya harus melakukannya lebih banyak lagi lain kali. Tentu saja, kami akan terus menembus lebih dalam ke wilayah klan Setan Merah. Kapanpun ada kesempatan, kami akan menghabisinya, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yang Yi berkata dengan penuh semangat itu bagus. Selama ada perkelahian, itu lebih menyenangkan dari apapun. Keempatnya berangkat pada sore hari dan melanjutkan perjalanan jauh ke rawa pasir hisap. Sebagian besar wilayah berikutnya adalah wilayah klan Setan Merah. Namun, Situ Yufan dan 4 orang lainnya tidak takut dan bergegas maju dengan percaya diri. Dalam perjalanan, mereka menemukan pos pemeriksaan Setan Merah. Pos pemeriksaan tersebut semuanya merupakan satu-satunya cara untuk melewatinya. Berhenti. Siapa kamu? Pos pemeriksaan menghalangi jalan Situ Yufan dan mereka berempat. Tampaknya berita tentang kekacauan mereka pada Jun Huoshan belum menyebar, jika tidak, mereka berempat yang bepergian bersama pasti akan menjadi sasaran utama kecurigaan. Dengan kejamnya Setan Merah, mereka tidak akan berbicara omong kosong kepada mereka dan akan langsung mengambil tindakan. Yang Yi terlihat sangat gugup dan siap mengambil tindakan kapan saja. Situ Yufan awalnya ingin mengatakan bahwa mereka adalah petualang, tetapi dia berubah pikiran sebelum mengatakannya. Kami dari desa Tiancheng. Kami keluar untuk berlatih dan akan kembali, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Ternyata mereka dari desa Tiancheng, ayo ke sana. Orang-orang dari klan Setan Merah tidak menghentikan mereka. Situ Yufan tiba-tiba teringat perkataan Zhu Yunge,
mengatakan bahwa desa Tiancheng relatif terkenal di antara kekuatan yang berlindung di klan Setan Merah, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura berasal dari desa Tiancheng. Trik ini benar-benar berhasil dan tidak ada kendala. Setelah melewati pos pemeriksaan, Yang Yi berkata dengan heran Situ Yufan, mengapa Anda mengatakan bahwa kami berasal dari desa Tiancheng? Desa Tiancheng telah menyerah kepada klan Setan Merah. Jika saya katakan bahwa kami berasal dari desa Tiancheng, pos pemeriksaan klan Setan Merah pasti tidak akan menghentikan kami. Jika kami seorang petualang, kami mungkin akan dihentikan dan tidak diizinkan masuk jauh ke dalam rawa pasir hisap. Situ Yufan tersenyum. Mu Yingsue tersenyum dan berkata Situ Yufan, menurutku kamu masih sedikit pintar. Itu wajar, jangan lihat siapa aku. Kata Situ Yufan bangga. Kamu bilang kamu gemuk dan sesak napas. Menurutku kamu sangat pintar. Jika orang tua itu tidak memberitahumu hal-hal ini, apakah kamu akan memikirkan solusi seperti itu? Situ Yufan tertegun sejenak dan berjalan ke depan dengan sedih. Situ Yufan dan yang lainnya melewati beberapa level dengan cara ini, tetapi segera metode mereka berhenti bekerja karena berita tentang penyerangan Jun Sanshan telah menyebar. Semua orang di klan Setan Merah tahu bahwa 2 pria, 2 wanita dan 4 pemuda lah yang menyebabkan kerusuhan di Gunung Junsan. Mereka tidak hanya menghabisi ratusan orang kuat dari klan Setan Merah, tetapi juga mencuri sejumlah besar makanan yang disimpan oleh klan Setan Merah. Setelah kejadian menyebar, lebih banyak tenaga dikerahkan di pos pemeriksaan. Apalagi ketika mereka melihat 2 pria dan 2 wanita bepergian bersama, mereka langsung menangkap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk mendapatkan kembali makanannya, mereka memerintahkan agar mereka ditangkap hidup-hidup. Situ Yufan menggunakan ruang kesadarannya untuk memeriksa, dan kebetulan melihat 2 pria dan 2 wanita ditahan oleh pria kuat dari klan Setan Merah di pos pemeriksaan. Berhenti, teriak Situ Yufan keras. Situ Yufan, ada apa? Mu Yingsue hampir menabrak Yang Yi dan sedikit tidak senang. Situ Yufan berkata tampaknya gangguan kami di Gunung Junsan telah menyebar ke seluruh wilayah klan Setan Merah, dan pos pemeriksaan mereka mulai menangkap tersangka. Yang Yi berkata dengan keras tidak ada orang di pos pemeriksaan. Ayo kita bunuh mereka dan menerobos. Situ Yufan tersenyum pahit dengan kekuatan kita, mudah untuk melewati pos pemeriksaan, tetapi mudah bagi kita untuk menghabisi orang, sehingga sulit untuk menyembunyikan keberadaan kita. Di jalan selanjutnya, kita akan disambut oleh serangan mematikan, dan rintangan di setiap langkah. Ada banyak rawa di rawa pasir hisap, dan tempat di mana klan Setan Merah memilih untuk mendirikan pos pemeriksaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk pergi. Sekali Anda berkeliling, saya khawatir itu akan menunda banyak waktu, dikatakan. Situ Yufan mengangguk dan berkata ya, kita tidak bisa berkeliling, apalagi membiarkan musuh mengetahui keberadaan kita. Situ Yufan, jika kamu punya ide, katakan saja. Jangan terlalu sok. Mu Yingsue sedikit tidak sabar. Metode lama, taktik pelecehan, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Desa Jingyun, wilayah klan Setan Merah ditempati oleh ribuan orang dari klan Setan Merah. Semula Situ Yufan dan mereka berempat sudah melewati desa Jingyun, namun mereka mundur lagi. Masyarakat di desa Jingyun kurang persiapannya, karena desa Jingyun merupakan kediaman klan Setan Merah dan pertahanannya jauh kalah dengan Jun Sanshan. Mereka berempat, Situ Yufan, memanfaatkan kegelapan untuk mencapai puncak gunung. Mereka mendapat manfaat dari Gunung Junsan terakhir kali. Situ Yufan pergi ke puncak gunung dan tidak langsung bertindak untuk gudang klan Setan Merah di desa Jingyun. Benar saja desa Jingyun juga memiliki gudang, namun makanan di gudang tersebut tidak banyak, hanya ribuan kilogram, namun masih banyak lagi bahan lain dan daging monster. Situ Yufan menerobos masuk dan mengosongkan semua yang ada di gudang. Situ Yufan, berapa banyak ruang yang dimiliki harta spasialmu? Jangan khawatir, gudang seperti ini bisa menampung 10 harta karun. Setelah gudang dikosongkan, langkah selanjutnya adalah menghabisi orang kuat klan Setan Merah. Setelah saling mengenal selama kurun waktu tersebut, Setan Merah telah banyak menimbulkan pembunuhan berdarah di rawa pasir hisap. Mereka berempat semakin memperkuat kepercayaan diri untuk menyerang Setan Merah dan melemahkan kekuatannya sehingga tidak bisa lagi bersikap sombong. Mereka masih mengadopsi metode menyerang dan menghabisi sebanyak mungkin orang kuat dari klan Setan Merah. Kali ini, mereka lebih berhati-hati dan tidak serakah. Setelah menghabisi puluhan orang kuat dari klan Setan Merah, mereka segera dievakuasi. Keesokan harinya, orang-orang di desa Jingyun mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi, dan semua orang langsung terkejut. Siapa dia? Dia benar-benar menghabisi lusinan anggota klan kita dan mengambil harta yang kita kumpulkan. Pemimpin benteng, mungkin mereka adalah orang-orang yang diinginkan dari atas. Bukankah kedua gudang Jun Huoshan juga dievakuasi secara diam-diam? Segera laporkan, jelaskan situasi kami di sini, dan minta dukungan. Jun Sanshan mengalami kerugian besar, kejadian tersebut menyebar luas, dan masyarakat di desa Jingyun ketakutan.
Haha, setelah Situ Yufan dan yang lainnya meninggalkan desa Jingyun, mereka tertawa dan merasa sangat bahagia. Mu Yingsui tersenyum dan berkata hal-hal yang kita lakukan akhir-akhir ini terlalu menarik, haruskah kita melanjutkannya? Tentu saja, kita tidak boleh menyerah sampai klan setan merah sedang gempar, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yulong berkata dengan dingin, saya khawatir jika kita membuat terlalu banyak keributan, akan lebih sulit untuk melintasi wilayah klan setan merah. Pernahkah kalian mendengar tentang memancing di perairan yang bermasalah? Hanya ketika musuh sedang kacau kita bisa mendapat kesempatan untuk melewati wilayah klan setan merah. Saya harap ini berjalan sesuai keinginan Anda. Yulong sangat acuh tak acuh, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Situ Yufan merasa Yulong telah kembali ke dirinya yang dulu dan bersikap lebih dingin terhadapnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia merasa sedikit tidak bersalah. Namun, selanjutnya mereka sangat sibuk dan mengunci beberapa target lagi. Pada siang hari mereka harus bergegas dan menyelidiki situasi musuh, dan pada malam hari mereka bertindak diam-diam. Pondok-pondok klan setan merah terus-menerus dirampok dan mereka kehilangan banyak tenaga kerja. Ketika berita itu menyebar, bahkan pondok-pondok di pedalaman menjadi waspada dan meningkatkan pertahanan dan patroli. Malam itu, Situ Yufan dan yang lainnya tiba di sebuah desa dan menemukan gudang tersebut. Situ Yufan menyadari ada masalah, membatalkan aksinya, dan berbisik musuh sedang menyergap, segera evakuasi. Dia menggunakan ruang kesadarannya untuk melihat bahwa semua harta karun di gudang telah hilang, dan ada banyak orang kuat dari klan setan merah yang menyergap di dalam. Jika mereka menerobos dengan gegabah, mereka pasti akan dikepung. Sedangkan untuk ruangan lainnya, ada juga penyergapan. Orang-orang kuat dari klan setan merah memegang senjata dan bersenjata lengkap serta siap. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka mengambil tindakan, mereka akan mencari kematian. Berjalan ke lereng gunung, Yang Yi bertanya Situ Yufan, mengapa Anda tiba-tiba membatalkan operasinya? Kami sudah sampai. Ada musuh yang menyergap di puncak gunung. Begitu kita terekspos, mungkin tidak mudah bagi kita untuk turun gunung. Sebelum mereka mencapai kaki gunung, Situ Yufan berhenti lagi. Orang yang memimpin jalan berhenti, dan yang lainnya mengikuti secara alami. Ada apa? Yang Yi bertanya. Suara Situ Yufan sedikit berubah, ini tidak bagus. Sepertinya musuh sudah lama menemukan kita. Setelah kita mendaki gunung, mereka membentuk pengepungan besar-besaran di dasar gunung, sehingga menyulitkan kita untuk melarikan diri. Karena kita diblokir, tunggu apa lagi? Silakan bunuh mereka. Tidak, kita tidak bisa terus menghabisi seperti ini. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan berada dalam pertempuran yang sulit. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Yulong berkata dengan heran, Situ Yufan, apakah kamu ingin menghabisi karabin? Ya, kami baru saja mengevakuasi puncak gunung. Musuh pasti sudah melonggarkan kewaspadaannya. Jika kami melawan saat ini, kami mungkin bisa melakukan serangan mendadak, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Oke, melawan. Mu Yingsui mengangguk. Mereka berempat tidak membuang banyak waktu dan dengan cepat menuju puncak gunung lagi. Tidak lama kemudian, mereka memasuki puncak gunung lagi. Seperti yang diharapkan, pertahanan di puncak gunung jauh lebih lemah. Mereka bahkan mengerahkan beberapa orang kuat dan menerkam, bersiap menyerang keempat Situ Yufan dari atas dan bawah. Mereka berempat, Situ Yufan, bersembunyi di kegelapan dan tidak membiarkan orang-orang memperhatikan mereka. Setelah mereka pergi jauh, mereka diam-diam muncul di puncak gunung. Kali ini, Situ Yufan mencari di puncak gunung dengan lebih hati-hati, dan segera menemukan penemuan yang tidak terduga. Saya tidak percaya musuh benar-benar memiliki rumah harta karun bawah tanah dan menyembunyikan semua harta karun di bawah tanah. Pantas saja saya tidak menemukannya sebelumnya, kata Situ Yufan dengan penuh semangat. Situ Yufan, di mana rumah harta karun bawah tanah? Ayo cepat ke sana, Yang Yi berkata dengan tidak sabar. Situ Yufan tersenyum dan berkata agar lokasi rumah harta karun bawah tanah tidak terungkap, musuh tidak meninggalkan penjaga apapun, yang memudahkan kami. Dia memimpin jalan dan segera tiba di pintu masuk rumah harta karun bawah tanah. Namun, ada pintu besi besar di pintu masuk rumah harta karun bawah tanah, yang terkunci. Untuk memasuki rumah harta karun bawah tanah, pintu besi harus dibuka, yang pasti akan mengingatkan setan merah yang kuat di luar. Kalian waspada, saya akan kembali segera setelah saya pergi. Bagaimanapun, ruang kesadaran telah diketahui oleh Yang Yi dan yang lainnya. Situ Yufan hanya bersembunyi di ruang kesadarannya, lalu mengaktifkan ruang kesadarannya untuk melewati celah di pintu besi dan memasuki rumah harta karun. Memasuki rumah harta karun, Situ Yufan bahkan tidak melihat harta karun itu sama sekali. Dia langsung mengaktifkan ruang kesadarannya dan mengosongkan semua harta karun di rumah harta karun itu tanpa meninggalkan satupun. Kurang dari 100 napas kemudian, Situ Yufan keluar dari rumah harta karun bawah tanah dan bertemu Yang Yi dan yang lainnya. Selesai, kita bisa pergi. Situ Yufan tersenyum.
Luar biasa. Ingatlah untuk mengajakku bersamamu lain kali. Keempat orang itu keluar dari rumah harta karun bawah tanah dan baru saja muncul, tetapi mereka ditemukan. Musuh ada di sana, mereka sepertinya telah keluar dari rumah harta karun bawah tanah. Orang yang menemukan situ Yufan dan mereka berempat berteriak. Raungan keras ini segera mengingatkan orang-orang kuat dari klan setan merah di puncak gunung, dan mereka bergegas keluar satu demi satu. Cepat, bunuh mereka berempat. Ikutlah denganku dan lihat apakah ada yang hilang dari rumah harta karun. Tak lama kemudian, masyarakat klan setan merah terbagi menjadi dua kelompok, dan satu kelompok mulai mengejar dan mencegat situ Yufan dan mereka berempat di puncak gunung berada dalam kekacauan. Beberapa orang pergi untuk memeriksa situasi rumah harta karun bawah tanah. Ketika mereka berjalan ke pintu masuk, mereka melihat pintu besinya tidak terbuka dan kunci besarnya masih ada, yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Untungnya, semua harta karun masih ada di sana. Kamu tinggal di sini untuk menjaga rumah harta karun bawah tanah, dan aku akan pergi memburu orang-orang yang menyerbu desa kita. Pemimpin itu menghela nafas lega. Dia belum tahu bahwa harta karun di rumah harta karun bawah tanah telah lama hilang. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Di luar, situ Yufan dan mereka berempat menyerang bersama-sama dan tidak terkalahkan. Sue Wen bertindak sendirian, menyebabkan kekacauan di mana-mana, membuat puncak gunung semakin kacau, dan jeritan terus terdengar. Orang-orang kuat yang bertanggung jawab menjaga kaki gunung lambat laun menjadi tidak bisa duduk diam, namun mereka tidak menerima perintah dan tidak berani meninggalkan posnya tanpa izin. Jika orang-orang di bawah gunung tidak datang untuk mendukung mereka, situ Yufan dan yang lainnya tidak akan bisa memanfaatkan kekacauan tersebut dan melarikan diri. Melihat ini, situ Yufan berkata dengan lantang, kalian tunggu sebentar, dan saya akan menyalakan apinya. Dia bergegas keluar sendirian dan bergegas menuju gedung-gedung di puncak gunung. Kemudian dia menggunakan kekuatan spiritualnya yang panas untuk menyerang keluar dari tubuhnya, membentuk api dan menyulut bangunan di puncak gunung. Sekelompok orang mengejarnya, tapi dia mengabaikan mereka dan mulai membakar di mana-mana. Sesaat, api di puncak gunung membubung ke langit, menerangi separuh langit. Padamkan apinya, cepat matikan apinya, bunuh mereka untukku dan potong-potong. Pemandangannya begitu kacau sehingga orang-orang kuat dari klan setan merah di puncak gunung tidak tahu harus berbuat apa. Kirimkan sinyal kepada orang-orang di bawah dan minta mereka mengirim setengah dari orang kuat untuk bala bantuan. Pemimpin desa tidak bisa lagi menahan nafas dan memerintahkan dengan keras. Ya, kepala desa. Orang-orang di puncak gunung mengirimkan sinyal, dan orang-orang di bawah gunung segera mengirim setengah dari orang kuat ke atas gunung. Percepat dan bunuh mereka yang membakar rumah kita. Kita tidak bisa membiarkan api menyebar, kalau tidak benteng kita akan hancur total. Orang-orang ini sangat cemas dan sangat cepat. Melihat apinya sudah sangat besar, situ Yufan menghabisi Yang Yi dan yang lainnya lagi, dan pada saat yang sama meminta Sue Wen untuk datang dan bergabung dengan mereka. Ketika mereka semua berkumpul, situ Yufan memerintahkan mundur. Dia telah menggunakan ruang kesadarannya untuk memeriksa situasi di sekitarnya, dan secara alami mengetahui bahwa orang-orang di puncak gunung telah meminta bantuan. Dia memperkirakan orang-orang di bawah telah mencapai lereng gunung, dan sudah waktunya untuk pergi. Ada total 3 ahli alam Tongyu di desa, semuanya mengelilingi situ Yufan dan mereka berempat, mencegah mereka pergi. Namun, ketiga orang ini bukan tandingan Yang Yi dan 4 lainnya, belum lagi pola darahnya yang sulit dipahami. Sue Wei menggunakan bola paku petir dan menusuk dada orang kuat di dunia bawah. 2 orang kuat yang tersisa di dunia bawah ketakutan dan menyusut. Dengan cara ini, mereka berempat, situ Yufan, dengan mudah melarikan diri dan lari menuruni gunung. Cepat kejar, kirimkan sinyal kepada orang-orang di bawah untuk mencegat. Situ Yufan dan 4 orang lainnya memiliki ruang sadar untuk saling membantu dan mengetahui di mana musuh berada. Mereka menghindari orang-orang yang sedang mendaki gunung dan dengan cepat mencapai kaki gunung. Orang-orang di kaki gunung sudah bersiap dan tidak berani bersantai sama sekali. Melihat situasi ini, mereka tidak punya pilihan. Bunuh. Cepat keluar. Mereka berempat bergegas bersama. Sebelum ada yang datang, serangan Mu Yingsue dan situ Yufan tiba, yang satu menyerang dengan suara piano, dan yang lainnya menyerang dengan busur dan anak panah. Kecepatan pola darah mencapai titik ekstrim, berubah menjadi bola dan menggelinding menuruni lereng bukit. Sebelum dia bisa mendekati musuh, Sue Wen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meninggalkan tubuhnya. Sejumlah besar energi tajam yang terbentuk dari tubuhnya ditembakkan. Terdengar jeritan dan musuh di depannya terjatuh. Blokir aku, kamu harus memblokir mereka. Separuh dari orang-orang di kaki gunung mundur, dan sisanya juga kesal. Dengan situ Yufan dan yang lainnya memimpin, orang-orang yang tersisa ketakutan. Banyak orang terus mundur, takut mati jika bergegas maju.
Dengan musuh dalam keadaan seperti itu, Si Tuyufan dan yang lainnya tentu tidak membuang waktu dan mengambil kesempatan untuk bergegas keluar, menghabisi semua orang yang menghalangi mereka. Mereka berempat bergegas keluar dan melarikan diri dengan cepat, membuang pengejarnya. Orang-orang kuat dari klan Setan Merah mengejar beberapa saat dan kemudian semuanya mundur. Tuan, apinya terlalu kuat dan membakar separuh bangunan kami. 48 dari kami tewas, dan lebih dari 200 orang terluka. Untungnya kerugian kami relatif kecil dibandingkan desa Jingyun dan Gunung Junsan, dan kerugian personel tidak banyak. Kuncinya harta karun belum dievakuasi, pada saat ini. Pemimpin benteng, keempat orang ini misterius dan kuat, dan memiliki kemampuan khusus. Akan lebih baik bagi kita untuk pergi ke rumah harta karun bawah tanah untuk melihat lebih dekat. Ya, cepat pergi dan lihat. Sekelompok besar orang berjalan ke pintu masuk rumah harta karun bawah tanah. Pemilik desa mengeluarkan kunci dan membuka pintu rumah harta karun bawah tanah. Ketika pintu rumah harta karun terbuka, kepala desa jatuh ke tanah, dan orang kuat lainnya dari klan Setan Merah tercengang. Setelah sekian lama, pemimpin desa meraung keras, sial, bagaimana mereka melakukannya? Pintunya masih tertutup, tapi harta karunnya hilang. Hartaku. Kapten, kapan kita, klan Setan Merah, memprovokasi orang yang begitu sulit? Sepertinya kita tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Sebaiknya kita laporkan masalah ini, kalau tidak kita akan disalahkan atas hilangnya begitu banyak harta. Coba periksa untukku. Kita harus menangkap mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Haha, Si Tuyufan dan mereka berempat tertawa, merasa sangat bahagia. Mu Yingsui berkata dengan gembira, periode ini sangat menyenangkan. Orang-orang dari klan Setan Merah adalah orang-orang yang harus kita asah. Yang Yi bertanya Si Tuyufan, berapa banyak harta yang kamu dapatkan? Makanannya tidak sebanyak gudang Jun Huoshan, tapi harta lainnya beberapa kali lipat dari Jun Huoshan, kata Si Tuyufan sambil tersenyum. Mu Yingsui tersenyum dan berkata, Si Tuyufan, kami mengambil harta itu bersama-sama, kamu tidak bisa mengambilnya sendiri. Tentu saja, setiap orang yang melihatnya memiliki bagian. Akan ada lebih banyak harta di masa depan. Jika saatnya tiba, kita akan menukar sebagian dari harta yang kita butuhkan dan mengeluarkannya. Kata Si Tuyufan sambil tersenyum. Yulong berkata dengan dingin, kami telah membuat keributan besar di dua desa. Saya khawatir Setan Merah mulai mencari kami dengan seluruh kekuatan mereka. Apalagi desa mereka yang lain harus dipertahankan dengan ketat. Begitu kami terjerat, itu akan sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Prioritas utama adalah kita harus menemukan tempat untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Rawa pasir hisap banyak sekali, pasti ada tempat untuk kita tinggal. Karena kawasan rawa itu wilayah klan Setan Merah, kita akan pergi ke kawasan pasir hisap untuk melihat-lihat. Ini ide yang bagus. Bagaimanapun, kita memiliki sumber makanan dan air yang cukup. Kita dapat bertahan hidup dengan baik bahkan di gurun pasir. Setelah keempat orang itu memutuskan, mereka mempercepat dan langsung menuju ke kawasan pasir hisap. Daerah di mana Kuiksan berada merupakan gurun tak berujung dengan sedikit orang. Bahkan penduduk asli rawa pasir hisap pun jarang tinggal di gurun pasir, karena lebih sulit bertahan hidup di gurun pasir dibandingkan di rawa. Untuk menghindari pencarian Setan Merah, Si Tuyufan dan yang lainnya beristirahat di siang hari dan melakukan perjalanan di malam hari, semuanya mengandalkan bimbingan ruang kesadaran mereka. Mereka berempat melakukan perjalanan siang dan malam, menghindari banyak pencarian oleh klan Setan Merah, dan melewati sebagian besar wilayah klan Setan Merah, semakin dekat ke daerah pasir hisap. Setan Merah jelas berjaga-jaga agar mereka tidak memasuki area pasir hisap. Oleh karena itu, klan Setan Merah mengatur banyak orang kuat untuk menjaga jalan menuju kawasan pasir hisap. Si Tuyufan dan yang lainnya beberapa kali berpindah arah, namun pada akhirnya mereka tidak bisa memasuki kawasan pasir hisap dengan tenang, karena kemanapun mereka pergi, ada pos pemeriksaan yang didirikan oleh Setan Merah. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita harus berjuang untuk keluar. Si Tuyufan menghela nafas, keluarnya mudah, tapi jika keberadaan kita terungkap, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan hidup di pasir hisap. Apa yang kamu takutkan? Itu hanya untuk memperkenalkan anggota kuat klan Setan Merah ke dalam pasir hisap dan membiarkan mereka terkubur di pasir hisap. Mu Yingsui berkata dengan kasar. Wanita tidak dapat diprediksi, dan Mu Yingsui yang tidak bersalah memiliki pemikiran yang begitu menakutkan. Yulong berkata dengan dingin, bagaimanapun, jika kita ingin melemahkan kekuatan Setan Merah, sebaiknya kita memimpin mereka ke gurun pasir. Sekarang setelah kamu memutuskan, ayo bergegas keluar dan biarkan Setan Merah yang kuat mengetahui keberadaan kita. Setelah mengambil keputusan, mereka berempat keluar untuk menghabisi mereka saat masih pagi. Ada 36 orang kuat dari klan Setan Merah di pos pemeriksaan yang harus mereka lewati, dan pemimpinnya adalah orang kuat dari tahap awal alam Tongyu. Cepat, 4 Ibel 15 telah muncul.
Kirimkan sinyal bantuan segera. Pemimpin klan setan merah yang kuat berteriak. Bahkan pemimpinnya pun ketakutan, dan yang lainnya pucat dan tidak memiliki semangat juang. Siapapun yang menghalangi jalan akan dibunuh tanpa ampun. Teriak Situ Yufan dingin. Beberapa orang kuat dari klan setan merah di depan tidak tergerak dan sudah tercengang. Sue Wen mengambil tindakan dan melepaskan kekuatan spiritual untuk menyerang dari tubuhnya, langsung menghabisi beberapa orang kuat klan setan merah di depannya. Jeritan terdengar, dan orang lain terpengaruh. Banyak yang berjongkok, dan beberapa mulai melarikan diri. Pemimpin klan setan merah yang kuat berteriak semuanya, berhenti di sini dan hentikan mereka. Sayangnya, tidak ada yang mau mendengarkannya karena semua orang takut mati. Minggir atau mati, Yang Yi berteriak. Pemimpin klan setan merah yang kuat juga ketakutan dan segera melarikan diri, tidak berani berdiri di sana dan menghalangi jalan. Haha, Situ Yufan dan 4 orang lainnya tertawa dan pergi. Situ Yufan berkata dengan lantang, saya ingin menyampaikan pesan kepada para pemimpin tertinggi klan setan merah. Beritahu mereka bahwa kami sedang menunggu mereka di gurun dan biarkan mereka mengirim orang untuk menangkap kami. Menjadi begitu sombong dan melampaui setan merah membuat setan merah yang kuat itu merasa sangat tertekan. Ketika Situ Yufan dan yang lainnya menghilang, orang-orang ini menghela nafas lega dan dengan cepat mengirimkan sinyal. Para petinggi klan setan merah mendapat kabar tersebut dan mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana menghadapi Situ Yufan dan 4 orang lainnya. Semuanya, kalian semua adalah tokoh penting di klan setan merah kami. Hari ini, semua orang akan mengutarakan pendapatnya tentang bagaimana memulihkan reputasi klan setan merah kami. Ketua, kita harus mengirim orang untuk menangkap mereka berempat dan mengeksekusi mereka di depan umum. Mereka telah memasuki gurun. Klan setan merah kita sangat kuat, tapi tanpa orang-orang kita di gurun, tidak mudah untuk menangkap mereka. Bahkan jika puluhan ribu orang dikirim, mereka tidak akan mampu menjangkau wilayah yang luas. Jika mereka menemukan pasir hisap, rakyat kita tidak akan bisa kembali lagi. Pemimpin klan, kita tidak bisa mengirimkan orang kuat dalam jumlah besar untuk menangkap keempat orang itu. Kita harus mengirimkan orang kuat elit untuk menangani mereka. Dengan cara ini, kita akan lebih yakin dan kehilangan lebih sedikit. Pemimpin klan setan merah berpikir sejenak dan berkata, oke, kami akan mengirimkan tim elit yang kuat untuk menangkap mereka. Siapa yang bersedia memimpin tim? Dia melihat sekeliling, dan banyak orang menundukkan kepala, tidak berani melihatnya. Begitu misi memburu Situ Yufan dan yang lainnya selesai, tentu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, namun jika gagal, mereka bisa disalahkan. Orang-orang klan setan merah sangat egois dan tentu saja tidak akan mengambil risiko. Karena belum ada yang maju, saya akan menyebutkan nama mereka. Semua orang sangat gugup, takut dipanggil. Husue, kali ini kamu akan memimpin tim untuk memburu 4 orang kecil. Hu Jun, Hu Tiancheng, pergilah bersama dan bantu Husue. Pemimpin klan setan merah berkata dengan keras. Ya, pergilah dan pilih tenaganya. Ada batasan 100 orang. Mereka yang kuat di dunia Her bisa membawa 30 orang. Husue dan 3 lainnya menerima perintah dan dengan cepat memilih tenaga mereka. Mereka membawa total 30 orang kuat di alam Her dan 70 orang kuat dengan budidaya puncak di alam Tongjing. Semuanya adalah anggota elit klan setan merah. Dengan tenaga yang cukup, mereka melakukan perjalanan siang dan malam ke gurun pasir untuk memburu Situ Yufan dan rombongannya. Rawa pasir hisap sangat aneh, dengan rawa di satu sisi dan gurun tak berujung di sisi lain. Memasuki gurun pasir, siang hari sangat panas, seolah-olah dipanggang di atas kompor. Di malam hari, sangat dingin, dan air liur Anda bisa membeku saat Anda meludahkannya. Orang biasa tidak dapat beradaptasi dengan perbedaan suhu yang begitu besar ketika memasuki gurun pasir. Bahkan praktisi tingkat lanjut seperti Situ Yufan akan terpengaruh sampai batas tertentu ketika mereka memasuki gurun pasir. Apalagi bagi wanita pecinta kecantikan, berjalan di gurun pasir dan tertiup angin dan pasir seperti pisau, sangatlah tidak nyaman. Bahkan tidak bisa ditoleransi. Mu Yingsue menyarankan lingkungan di gurun terlalu keras. Ayo keluar, meskipun ada serangga beracun yang berbahaya di rawa, itu lebih baik daripada di gurun. Nona Mu Yingsue, Andalah yang pertama-tama menganjurkan memasuki gurun. Anda begitu cepat menyesalinya, Situ Yufan berkata sambil tersenyum. Bukannya aku menyesalinya, hanya saja berada di gurun terlalu merusak kulitku. Situ Yufan berkata kamu harus memakai kerudung, ini akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Yulong tidak berkata apa-apa, tapi membuka cadar dan memakainya, menutupi kecantikannya yang tiada taraf. Mu Yingsue tidak berdaya, jadi dia melepas kerudungnya dan memakainya. Situ Yufan dan Yang Yi tidak peduli, tetapi setelah beberapa hari, kulit mereka menjadi lebih gelap. Hehe, menurutku jika kalian tinggal di gurun selama sebulan lagi, kalian berdua akan berubah menjadi kepala arang hitam. Mu Yingsue tertawa.
Sudut mulut Yulong sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Hari masih pagi dan matahari belum terbit, sehingga mereka tidak memakai cadar. Yulong jarang tersenyum, tapi senyumannya sangat indah. Situ Yufan kebetulan melihatnya dan terkejut. Yulong merasakan tatapan panas Situ Yufan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Yulong berkata dengan dingin, ini sudah fajar, ayo kita percepat. Jika kita tidak cepat, kita akan segera disusul oleh orang-orang kuat dari klan Setan Merah. Situ Yufan berkata ada kemungkinan lain mereka akan datang ke depan kita dan mencegat kita di depan. Lebih baik jika kamu datang, ini hanya waktunya untuk pertempuran besar. Yang Yi menantikannya. Situ Yufan berkata Setan Merah sudah mengetahui kekuatan kita, dan kubu yang mereka kirim pasti sangat kuat. Tidak tepat untuk melawan mereka secara langsung saat ini. Kita harus menggunakan pasir hisap untuk melemahkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Musuh belum melihatnya, jadi masih terlalu dini bagi kita untuk membicarakan hal ini, kata Yang Yi acuh tak acuh. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan, berhenti untuk makan makanan padat saat lapar, dan berlatih saat lelah agar cepat mendapatkan kembali energinya. Pokoknya mereka hanya bisa mengikuti petunjuk umum dan tidak bisa terlalu dekat dengan kawasan rawa. Pada hari ini, Situ Yufan menemukan banyak jejak di depannya, dan jejak tersebut sangat baru. Di gurun pasir, angin dan pasir mengalir, dan jejaknya akan hilang dengan cepat. Jika jejaknya terlihat, berarti orang tersebut lewat belum lama ini. Lihat jejak di tanah. Dilihat dari jejaknya, sekitar 100 orang baru saja lewat. Mungkin mereka adalah tim elit yang dikirim oleh klan Setan Merah untuk menangkap kita. Yulong memandang mereka dengan hati-hati dan berkata kelompok orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan yang terburuk diperkirakan telah mencapai tahap akhir dari alam Tongjing. Saya juga menemukan bahwa pemimpinnya harus terdiri dari 3 orang, dan tingkat kultivasi mereka jelas jauh lebih tinggi. Yang Yi bertanya-tanya mengapa Anda dapat melihat begitu banyak informasi melalui jejak. Amati lalu pikirkan, dan dengan sendirinya kamu akan mendapatkan begitu banyak informasi, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Idiot, kamu harus belajar mengamati. Jika kamu mengamati dengan cermat, kamu akan mengetahui banyak informasi berguna untukmu. Mu Yingsue sebenarnya memberikan instruksi pribadi kepada Yang Yi dan memberitahunya cara membedakan tanda di tanah. Yang Yi tidak bodoh, dia hanya tidak terlalu banyak berpikir. Dengan bimbingan seseorang, dia dengan cepat mempelajari banyak keterampilan. Yulong berkata dengan dingin musuh sangat kuat, dan kita seharusnya tidak menghadapi mereka secara langsung. Tapi jika kita tidak menghabisi mereka, kita tidak akan bisa memasuki kedalaman rawa pasir hisap. Iya, orang-orang ini pasti telah menerima perintah kematian. Entah mereka mati atau kita yang mati. Mu Yingsue bertanya Situ Yufan, apakah Anda punya ide bagus? Belum, kita harus mengimprovisasi rencana berdasarkan lingkungan. Di gurun, satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah pasir hisap, tapi pasir hisap tidak mendengarkan kita, dan kita tidak tahu di mana ia akan muncul. Situ Yufan menghela nafas. Mereka melambat agar tidak ketahuan oleh orang-orang di depan mereka. Di malam hari, Situ Yufan diam-diam melangkah maju untuk mengetahui situasi musuh. Tanpa berjalan jauh, dia menggunakan ruang kesadarannya untuk menemukan perkemahan musuh. Ada total 103 musuh, 3 di antaranya berada di puncak alam Tongyu, dan 100 sisanya juga sangat kuat. Setelah melihat dengan jelas tingkat kultivasi orang-orang tersebut, Situ Yufan tidak berani mengganggu mereka lebih jauh lagi. Dalam konfrontasi head-to-head, hanya ada 4 dari mereka, dan dengan pola darah, mereka bukan tandingan Husue dan partainya. Untungnya, mereka menemukan Husue dan yang lainnya terlebih dahulu. Jika Husue dan yang lainnya menemukan mereka terlebih dahulu, segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Setelah menyelidiki situasi musuh dengan jelas, Situ Yufan bergegas kembali. Bagaimana situasinya? Kamu bahkan tidak mau bertanya padaku apakah aku baik-baik saja. Mu Yingsue tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak kembali dengan selamat? Klan Setan Merah mengirim total 103 orang kuat, dipimpin oleh 3 orang kuat di puncak alam Her. Ada juga 30 orang kuat dari alam Herward, dan 70 orang kuat dengan tingkat budidaya puncak di alam Her. Alam Tongjing. Situ Yufan menceritakan apa yang telah dilihatnya. Mu Yingsue menarik napas dan berkata dengan berlebihan ada begitu banyak musuh, sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Ya, kita tidak boleh gegabah. Tidak ada perlindungan di gurun. Begitu mereka mengetahui keberadaan kita tidak akan bisa bersembunyi, kata Situ Yufan dengan serius. Untuk menghadapi mereka, aku khawatir kita harus berkeliling di depan mereka, lalu mencari tempat yang memiliki pasir hisap dan membawa mereka ke sana. Yulong berpikir sejenak dan berkata, ya, malam ini kita akan berkendara sepanjang malam, berjalan di depan mereka, dan menunggu mereka di depan, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Dia memiliki beberapa pemikiran kekanak-kanakan dalam benaknya yang tidak dia ungkapkan. Lagi pula, tanpa menemukan pasir hisap, rencananya tidak akan terlaksana.
Mereka berempat beristirahat dengan baik, makan dan minum, lalu melanjutkan perjalanan dalam kegelapan. Malam hari sangat dingin di gurun, dan banyak serangga dan monster beracun yang berkumpul. Situ Yufan dan yang lainnya tidak hanya tidak memperingatkan Husue dan kelompoknya, mereka juga harus menghindari monster dan serangga beracun, jadi mereka harus berhati-hati setiap saat. Ya Tuhan, sekelompok besar cacing pasir. Situ Yufan dengan cepat menutup mulut Cherry Mu Yingsue dan berkata, pelankan suaramu, kami sangat dekat dengan orang-orang kuat dari klan setan merah, jangan biarkan mereka mengetahuinya. Ini adalah pertama kalinya Mu Yingsue melakukan kontak dekat dengan seorang pria. Pipinya tiba-tiba memerah dan dia merasa malu. Dia mengangguk, dan Situ Yufan melepaskannya. Untungnya, saat itu sudah malam dan tidak ada yang memperhatikan ekspresi Mu Yingsue. Untuk mengatasi Sanwom sebaiknya menggunakan serangan api, namun menggunakan serangan api dalam kegelapan pasti tidak akan berhasil. Pola darah, hilangkan cacing pasir itu. Sue Wei menggunakan sihir topan, dan cacing pasir serta pasir terhempas, dan jalan di depannya dibersihkan. Terus berlanjut, Mu Yingsue tersenyum dan berkata, Sue Wen, kamu luar biasa. Zizi Sue Wen sangat bangga dan melompat ke Mu Yingsue. Melihat garis darah bergesekan dengan lengan bangga Mu Yingsue, Situ Yufan dan Yang Yi sama-sama tampak iri. Mereka terus bergerak maju dan tiba di depan orang-orang kuat dari klan setan merah. Setelah fajar menyingsing, Situ Yufan dan yang lainnya terus melaju kencang mencari pasir hisap. Pasir hisap merupakan hal yang paling menakutkan di gurun pasir, namun jarang ditemui. Apakah Anda dapat menemukan pasir hisap tergantung pada keberuntungan? Situ Yufan sudah beberapa hari berada di gurun pasir, namun mereka belum pernah melihat pasir hisap. Karena belum pernah melihat pasir hisap, Situ Yufan tidak tahu apakah dia bisa memeriksa situasi pasir hisap di ruang kesadarannya. Untuk berhati-hati, dia meminta Yang Yi dan yang lainnya menjaga jarak darinya. Jika dia tiba-tiba jatuh ke pasir hisap dan masih bisa melindungi dirinya sendiri, Yang Yi dan yang lainnya tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Tadinya ia berpikir untuk menghadapi pasir hisap, namun pada siang hari, pasir tersebut masih berjalan lancar dan tidak menemui bahaya apapun. Sore harinya, Situ Yufan tiba-tiba terasa kakinya kosong, dan ia dengan cepat mencapai batas kemampuannya. Dia berkata dengan penuh semangat kuiksa, akhirnya saya menemukan pasir hisap. Segera, dia menghilang sepenuhnya dan memasuki ruang kesadaran. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan ruang kesadarannya untuk terbang keluar dari pasir hisap, dan ketika dia mencapai Yang Yi dan yang lainnya, mereka segera muncul di luar. Untungnya, saya berjalan di depan, jika tidak, Anda akan mati jika terjatuh. Situ Yufan menghela nafas. Katanya, menghimbau ruang kesadaran untuk mengkaji secara cermat struktur pasir hisap. Di permukaan, pasir hisap terlihat tidak berbeda dengan gurun, hanya saja di bawahnya kosong. Lapisan atas pasir tidak akan tenggelam karena alasan yang tidak diketahui. Begitu orang atau monster lain jatuh ke dalam pasir hisap, mereka akan tenggelam dengan cepat, dan mereka akan tenggelam segera jatuh. Dikepung oleh gurun. Setelah memahami pasir hisap, Situ Yufan yakin ia akan bisa mengetahui terlebih dahulu di mana ada pasir hisap. Situ Yufan, apakah kamu punya cara untuk memancing musuh ke dalam pasir hisap? Jangan khawatir, saya akan mengujinya dulu, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Dia mengeluarkan dua papan kayu dari ruang kesadarannya dan mengikatnya ke kakinya dengan urat binatang. Yang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu Situ Yufan, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan terlalu banyak bertanya, lihat saja, ucap Situ Yufan sambil tersenyum. Setelah Situ Yufan siap, dia segera bergegas menuju pasir hisap, lalu meluncur melintasi pasir hisap. Namun, pasir hisap tidak mampu menahan beban lebih dari salju, dan Situ Yufan mulai tenggelam sebelum dia bisa keluar dari pasir hisap. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan bersembunyi di ruang kesadaran. Situ Yufan, apakah metodemu akan berhasil? Mu Yingsue bertanya. Apa yang akan berhasil? Pasti akan berhasil, kata Situ Yufan. Dia menemukan beberapa papan yang lebih lebar dan panjang dan mengikatnya lagi. Kali ini, kecepatan serangan Situ Yufan lebih cepat, dan dia juga melakukan Seven Star Step. Ia menerobos pasir hisap dengan cepat, dan kali ini akhirnya berhasil, melintasi pasir hisap dalam jarak lebih dari 100 meter. Haha, berhasil. Situ Yufan tertawa terbahak-bahak. Menyenangkan sekali, tolong ajari aku. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata itu belum mungkin. Kita harus mencegah musuh melihat ada sesuatu yang terikat di bawah kaki kita. Yulong berkata dengan dingin selama warnanya sama dengan pasir, secara alami musuh tidak akan bisa melihatnya saat pasir beterbangan. Benar, carilah papan kayu kuning yang panjang dan lebarnya kira-kira sama dengan milikku, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Segera mereka berempat diikat ke papan kayu, dan Situ Yufan mulai mengajari mereka triknya. Tentu saja,
Tidak mungkin bagi mereka untuk berlatih di pasir hisap pada awalnya, mereka harus mengenalnya terlebih dahulu di gurun pasir. Mereka semua jenius dan belajar bermain ski sangatlah mudah. Situ Yufan memberitahunya triknya, dan mereka memulainya dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Yi dan yang lainnya mampu meluncur dengan terampil dan sangat cepat. Situ Yufan berkata dengan lantang semuanya hampir berlatih, ayo kita mulai melintasi pasir hisap. Ayo satu persatu, pegang aku. Jika kamu tidak bisa menyeberang, aku masih bisa menyelamatkanmu. Aku pergi dulu. Mu Yingsue sangat tertarik. Pegang tanganku dan ayo kita cepat menyeberang bersama, kata Situ Yufan. Mu Yingsue ragu-ragu, Yulong Feixia, tapi dia mengenakan kerudung di siang hari, dan tidak ada yang melihat ekspresinya. Cepat, kita tidak punya banyak waktu. Situ Yufan mendesak. Oke, Mu Yingsue mengulurkan tangan gioknya, yang seputih giok. Situ Yufan mau tidak mau melihat kedua kali, akhirnya tenang, dan memegang tangan giok Mu Yingsue. Tangan Mu Yingsue dipegang, dan tubuhnya terasa hangat dan gemetar. Nona Mu Yingsue, apakah Anda siap? Kami akan segera memulai. Siap, merancang. Situ Yufan meraung, dan keduanya bergegas menuju area pasir hisap bersama-sama. Masuk ke area pasir hisap dan geser dengan cepat. Melihat bahwa dia akan menyeberangi pasir hisap, Mu Yingsue tiba-tiba menjadi terganggu karena suatu alasan. Orang-orang mulai tenggelam, dan Situ Yufan juga mulai tenggelam. Situ Yufan tidak punya pilihan selain menggunakan ruang kesadarannya. Keduanya bersembunyi di ruang kesadaran dan melarikan diri. Nona Mu Yingsue, bisakah Anda lebih serius? Ayo lanjutkan. Jangan khawatir, aku pasti akan berhasil. Kali ini, dia menjadi serius, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan bergegas menuju Situ Yufan. Semuanya berjalan sangat lancar, dan mereka mencapai sisi lain pasir hisap dengan lancar. Haha, aku berhasil. Situ Yufan mengangguk dan berkata, bagus sekali, berlatihlah lebih banyak. Mu Yingsue berlatih beberapa kali lagi dan berhasil dalam semuanya. Selanjutnya, Situ Yufan meminta Mu Yingsue untuk mendayung sendirian. Mu Yingsue tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan dengan mudah melewatinya. Yang Yi, kemarilah dan aku akan mengantarmu ke sana, kata Situ Yufan. Yang Yi masih sangat pandai dalam hal ini, dan dia berhasil menembus pasir hisap untuk pertama kalinya. Situ Yufan membimbingnya beberapa kali dan kemudian membiarkan Yang Yi berlatih sendiri. Yulong tertinggal, dan dia sangat malu membiarkan Situ Yufan memegang tangannya dan tidak pernah memulai. Sebaiknya aku melakukannya sendiri. Apakah kamu yakin? Jika gagal, kamu mungkin akan mati di pasir hisap, tanya Situ Yufan. Yulong mengangguk, saya akan berhasil. Sejak Yulong memutuskan ini, Situ Yufan tidak bisa memaksakannya. Hati-hati, Situ Yufan khawatir. Yulong mengangguk, bergegas menuju pasir hisap, dan mulai meluncur. Dia cepat dan bergerak dengan anggun. Saat dia hendak menyeberangi pasir hisap, dia tiba-tiba tersandung, menjadi tidak stabil, dan tenggelam dengan cepat. Suster Yulong, teriak Mu Yingsue. Situ Yufan tidak ragu sama sekali dan bergegas menghampiri. Sesampainya di tempat tenggelamnya Yulong, Yulong sudah terlanjur tenggelam ke dalam pasir hisap. Ia langsung tenggelam dan segera tenggelam ke dalam pasir hisap. Dengan bantuan ruang sadar, dia melihat lokasi Yulong, mencapai sisi Yulong, meraih Yulong, dan keduanya langsung memasuki ruang sadar. Ketika mereka muncul di luar, wajah Yulong pucat karena ketakutan dan napasnya tidak lancar. Nona Yulong, kamu baik-baik saja. Bagus. Situ Yufan berkata, Nona Yulong, izinkan saya mengantarmu beberapa kali. Yulong tidak keberatan kali ini dan mengangguk. Situ Yufan meraih tangan ramping Yulong, dan tubuh Yulong tiba-tiba menegang. Nona Yulong, apakah kamu siap? Baiklah siap. Yulong tidak dapat berbicara dengan jelas. Melihat kondisi Yulong, Situ Yufan tahu pasti tidak akan berhasil. Berkata Nona Yulong, harap santai dan jangan takut. Yulong menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mengangguk dan berkata, saya siap. Ayo pergi. Situ Yufan menarik Yulong dan segera berlari menuju pasir hisap. Yulong dengan cepat terlibat dan rasa gugupnya berkurang. Kali ini dengan dibawanya Situ Yufan, Yulong mencapai sisi berlawanan dari pasir hisap dengan lancar. Sukses. Ayo kita lakukan beberapa kali lagi, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yulong menderita kerugian dan tidak keberatan. Jadi dia membiarkan Situ Yufan menariknya dan berlatih beberapa kali lagi. Dia secara bertahap menjadi lebih mahir dan menjadi lebih nyaman. Nona Yulong, cobalah sendiri. Bagus. Karena Yulong hampir mati di pasir hisap sebelumnya, dia masih sedikit takut untuk mencobanya sendiri. Dia melihat ke arah Situ Yufan, tapi dia takut dipandang rendah olehnya. Akhirnya, dia menggigit gigi putihnya dan berlari lebih cepat. Yulong memiliki kultivasi tingkat lanjut dan keterampilan tubuh yang sangat baik. Ketika dia menjadi serius, kali ini berjalan sangat lancar dan dia mencapai sisi yang berlawanan dengan mudah.
Oke, semuanya baik-baik saja. Mari kita coba beberapa kali lagi untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Situ Yufan berkata dengan lantang, kita harus sangat aman dan tidak boleh terjadi kecelakaan. Jika tidak, kita tidak akan mampu memikat musuh. Kedua, kita tidak boleh menjebak diri kita sendiri. Mereka berempat berlatih bersama, menjadi semakin mahir, dan lambat laun menjadi sehalus berjalan di atas pasir isap. Mu Yingsui memuji Situ Yufan, metode Anda hebat, ide yang brilian. Itu wajar. Selama kita membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, rahasianya pasti tidak akan terungkap, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Mu Yingsui bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Istirahat saja di dekat sini, makan dan minum yang cukup, dan tunggu musuh muncul, kata Situ Yufan dengan tenang. Yang Yi berkata mereka yang terburu-buru ke depan seringkali adalah orang-orang yang berkuasa. Selama 3 master budidaya puncak alam Her terkemuka terjebak dalam pasir hisap, akan mudah bagi orang lain untuk menghadapinya. Lumayan. Kalau saatnya tiba, kami akan berusaha meninggikan pasir sebanyak mungkin agar musuh tidak bisa melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang terikat di bawah kaki kami, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Situ Yufan sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia memanggang dagingnya sendiri dan membawakan anggur mongki agar semua orang dapat menikmati makanan enak. Mereka makan dan minum secukupnya, berlatih sebentar, dan pola darah mengeluarkan peringatan mencicit. Semuanya, bersiaplah, musuh datang. Tetap tenang untuk saat ini dan bertindak lebih realistis, kata Situ Yufan bersemangat. Mu Yingsui tersenyum dan berkata kami siap, tinggal menunggu mereka melompat ke dalam perangkap. Situ Yufan dan yang lainnya berpura-pura terus berlatih dan menunggu musuh mendekat. Tuan Husue, ada beberapa jejak yang ditemukan di depan kita. Kemungkinan besar dialah orang yang kita cari. Husue sangat senang, bagus sekali, segera tindak lanjuti dan temukan jejak musuh. Jangan beritahu musuh. Orang kuat dari klan setan merah meningkatkan kecepatan mereka, dan setelah beberapa saat, mereka melihat mereka berempat, Situ Yufan. Pak, mereka pasti orang-orang yang ingin kami tangkap, 2 laki-laki dan 2 perempuan, keduanya masih sangat muda. Husue berkata semuanya, bersiaplah, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri kali ini. Tuan, apakah Anda tetap menjaga hati? Gurun tidak lebih baik dari rawa. Mereka tidak bisa melarikan diri. Husue dengan lantang memerintahkan serang. Tangkap mereka hidup-hidup. Lebih dari 100 orang kuat tiba-tiba muncul dan bergegas mendekat. Tidak ada bunker di gurun, jadi mereka tidak bisa mengaturnya secara perlahan. Musuh datang, lari, seru Situ Yufan. Yang Yi berteriak ada begitu banyak musuh, larilah demi hidupmu. Keempat orang itu bertindak sangat realistis, seolah-olah mereka ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Mereka menggunakan keterampilan fisik mereka untuk menjaga kaki mereka sedekat mungkin dengan tanah, dan pada saat yang sama mengangkat pasir untuk mencegah musuh melihat papan di kaki mereka. Mereka bergerak cepat melewati pasir hisap tanpa melakukan satu kesalahan pun. Setelah melintasi pasir hisap, mereka tidak tinggal sama sekali dan lari dengan panik. Kejar, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Husue berkata dengan keras. Husue, Hu Jun, dan Hu Tiancheng bergegas ke depan. Mereka memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan kecepatan tercepat. Melihat bahwa dia akan mencapai daerah pasir hisap, Husue menjadi waspada, dan tanpa sadar dia melambat. Hu Jun dan Hu Tiancheng terus berlari ke depan dan langsung menuju ke pasir hisap. Ah, ini pasir hisap, tolong, seru Hu Tiancheng. Dia berjuang keras dan segera separuh tubuhnya tenggelam. Hu Jun juga sama, tenggelam dengan cepat, dan tak lama kemudian hanya tersisa satu kepala. Membantu, yang lain berhenti satu demi satu, dan tidak ada yang berani menyelamatkan karena takut terjebak. Semua orang di rawa pasir hisap tahu betapa buruknya pasir hisap. Jika ada yang mencoba membantu mereka, kemungkinan besar mereka akan terjerumus juga. Husue berkata dengan ngeri mengapa ini terjadi. Mereka jelas-jelas lewat di sini dan tidak terjadi apa-apa pada mereka, tapi Husue dan Hu Tiancheng. Tuan, keempat orang itu pasti sudah lama menemukan pasir hisap dan bersiap untuk menipu kita. Mereka terlalu berbahaya. Husue berkata dengan marah kejar jalan memutar, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Situ Yufan melihat situasinya dengan jelas dan berkata, percepat dan melarikan diri. Kali ini, hanya 2 dari 3 pemimpin yang tewas, dan masih ada 1 yang tersisa. Mereka masih menjadi ancaman besar bagi kita. Hanya ada 1 yang tersisa, ayo pergi bersama mereka. Mu Yingsui tersenyum dan berkata bodoh, masih ada 100 orang di sisi lain. Jika kita berhadapan langsung dengan mereka, bahkan jika kita dapat menghabisi lusinan dari mereka, jika kita terluka, kita akan tetap menjadi yang terbaik, orang-orang yang menderita. Benar, jangan bertarung dengan paksa, kata Situ Yufan. Yulong berkata pasir hisap telah digunakan untuk melawan mereka sekali, dan saya khawatir itu tidak akan berhasil untuk kedua kalinya.
Apakah ada cara lain untuk terus melemahkan kekuatan mereka? Si Tu Yufan tersenyum dan berkata tentu ada jalan. Strategi yang sama bisa digunakan untuk kedua kalinya dengan sedikit perubahan. Mari kita lanjutkan mencari area pasir hisap. Si Tu Yufan, menurutku kamu punya ide yang lebih pintar dariku, kamu luar biasa. Si Tu Yufan tersenyum pahit. Nona Mu Yingsui, apakah Anda memuji atau menyakiti saya? Tentu saja aku memujimu. Aku selalu bangga pada diriku sendiri karena memiliki banyak ide cerdas, dan sekarang aku merasa malu pada diriku sendiri. Mu Yingsui berkata sambil tersenyum. Oke, terima kasih atas pujianmu. Mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan jejak sebanyak mungkin di sepanjang jalan agar musuh bisa mengikuti. Pada saat yang sama, Si Tu Yufan mengerahkan ruang kesadarannya untuk menutupi area sekitarnya, mencari pasir hisap. Dalam beberapa hari, ia juga menemukan beberapa area pasir hisap, namun area pasir hisap tersebut terlalu kecil. Si Tu Yufan tidak puas dan tidak berhenti untuk memasang perangkap. Setelah berjalan 2 hari berikutnya, Si Tu Yufan menemukan tempat yang memuaskan. Di kedua sisinya terdapat pasir hisap, namun ada area di tengahnya yang bukan pasir hisap, lebarnya sekitar 1 kaki. Berhenti. Ayo buat jebakan di sini agar musuh menderita kerugian besar, kata Si Tu Yufan lantang. Mu Yingsui bertanya apa yang harus kita lakukan. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata sama seperti terakhir kali, tunggu musuh mendekat, lalu kita pura-pura kabur. Lalu kita sengaja membiarkan mereka melihat apa yang ada di kaki kita, agar mereka mengira ada pasir hisap, tempat kami berjalan, dan bergegas dari kedua sisi. Ada area pasir hisap di kedua sisi, dan tidak ada pasir hisap di tengahnya. Saya mengerti. Anda terlalu berbahaya. Selain tersenyum pahit, apalagi yang bisa dikatakan Si Tu Yufan. Selanjutnya tinggal menunggu saja. Orang-orang kuat dari klan Setan Merah tidak membiarkan Si Tu Yufan dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Suatu hari kemudian, Husue memimpin tim yang terdiri dari 100 orang untuk mengejar Si Tu Yufan dan kelompoknya. Pak, keempat orang itu sedang istirahat di depan, haruskah kita segera mengambil tindakan? Lakukan. Perhatikan baik-baik kali ini. Husue berkata dengan suara yang dalam. Mereka bergegas keluar, dan Si Tu Yufan serta 4 orang lainnya melarikan diri dengan panik. Kali ini mirip dengan yang terakhir kali, hanya saja Si Tu Yufan dan yang lainnya mengangkat kaki secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga orang dapat melihat ada papan kayu yang diikatkan di bawah kaki mereka. Husue dan yang lainnya melihat dengan cermat dan memahami semuanya sekaligus. Pasti ada pasir hisap di tempat mereka berjalan. Jangan pergi ke sana, kepung mereka dari kedua sisi, dan cepatlah. Ah tolong, pasir hisap, semuanya pasir hisap. Husue tercengang. Orang-orang yang lewat dari kedua sisi jatuh ke dalam pasir hisap. Kali ini, mereka menderita kerugian besar. Setengah dari 30 orang kuat di alam Herward hilang, dan 19 orang puncak di alam Tongjing hilang. Dalam sekejap, 34 orang kuat menghilang, menghabisi tanpa darah adalah hal yang paling menakutkan. Orang-orang yang tersisa sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka semua tercengang. Tuan, kami telah dibodohi lagi. Husue berkata dengan dingin. Saya melihatnya. Saya, Husue, bersumpah akan menangkap mereka dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ah, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cobalah dan lihat di mana yang bukan pasir hisap. Kita harus mengejar dan membalaskan dendam rekan kita yang sudah mati, kata Husue keras. Setelah dilakukan beberapa pengujian, ternyata tidak ada pasir hisap di tempat keempat Si Tu Yufan berjalan, melainkan terdapat area pasir hisap di kedua sisinya. Tuan, saya yakin keempat orang itu sengaja menjebak kita. Menjijikkan sekali. Aku tidak menyangka mereka begitu berbahaya. Sepertinya kita tidak bisa gegabah lagi, kalau tidak kita tidak akan bisa menyelesaikan misi jika kita kehilangan lebih banyak orang. Kita memberikan perintah kematian. Jika kita tidak dapat menyelesaikan misinya, maka kita tidak perlu kembali. Husue berkata dengan suara yang dalam. Misinya akan selesai. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Husue dan rombongannya terus bergerak maju, mengikuti jejak yang ditinggalkan Si Tu Yufan dan yang lainnya. Si Tu Yufan dan yang lainnya belum pergi jauh ketika musuh terjatuh ke dalam pasir hisap. Masih ada 16 orang kuat di alam Her yang tersisa, dan ada juga 51 orang kuat di puncak alam Mingjing. Musuh masih sangat kuat, dan kita masih harus mengakali mereka dengan kekuatan, kata Si Tu Yufan. Si Tu Yufan, apakah kamu masih ingin memanfaatkan pasir hisap? Hanya ada 3 hal yang baik. Saya sudah menggunakan pasir hisap 2 kali, dan saya tidak bisa menggunakan pasir hisap lagi. Kalau begitu, apakah kamu punya ide bagus lainnya? Mu Yingsui bertanya. Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya. Tidak, lakukan saja selangkah demi selangkah. Ia memang tidak memikirkan bagaimana cara menghadapi musuh di belakangnya, karena untuk mengecohnya ia harus memanfaatkan lingkungan. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, akan terlalu sulit untuk menghabisi orang-orang di belakang mereka.
Akan sangat buruk jika ada yang terluka. Ini adalah gurun, dan lingkungannya terlalu keras. Sekali terluka, mereka semua akan terkena dampaknya. Karena tidak ada jalan keluar, Si Tuyufan dan yang lainnya harus mempercepat dan berusaha untuk tidak membiarkan orang kuat dari klan setan merah menyusul. Sambil berjalan, mereka mendiskusikan cara menghadapi musuh. Yang Yi berkata dengan tidak sabar setelah berdiskusi lama, tidak ada solusi yang baik. Saya pikir lebih baik bertarung dengan mereka. Bertarung. Nyawa mereka tidak berharga, tapi nyawa kita berempat sangat berharga. Kita tidak boleh bertarung dengan paksa. Yulong merenung bagaimana kalau kita melakukan serangan diam-diam di malam hari untuk melihat apakah kita dapat melemahkan kekuatan mereka. Aku juga sudah memikirkan masalah ini, tapi orang kuat dari klan setan merah harus dijaga ketat. Serangan diam-diam kita mungkin tidak akan berhasil, tapi kita akan dengan mudah terjerumus ke dalam bahaya. Mu Yingsui berkata ini tidak akan berhasil, dan juga tidak akan berhasil. Apa yang harus saya lakukan? Menurutku kamu tidak perlu terlalu cemas. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang bisa kamu gunakan, kata Si Tuyufan dengan tenang. Mereka terus bergerak maju, mencoba memisahkan apapun yang bisa mereka gunakan di sepanjang jalan, apakah itu serangga beracun, monster, atau lingkungan keras di gurun. Hanya saja yang terkuat dari klan setan merah sangatlah kuat, dan sungguh tidak mudah menemukan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah besar bagi mereka. Malam itu, Si Tuyufan mendengar suara gemerisik, memeriksanya dengan ruang kesadarannya, dan tiba-tiba terkejut. Sekelompok besar serangga beracun muncul di mana-mana, termasuk kalajengking beracun, cacing pasir, laba-laba beracun, segala jenis serangga beracun, padat, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Melihat serangga beracun tersebut, bahkan Si Tuyufan pun merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tidak bagus. Kita dikelilingi oleh serangga beracun. Kata Si Tuyufan keras. Ah! Teriak Mu Yingsui. Yang Yi berkata bunuh dengan cepat, kita harus berjuang di jalan berdarah. Tunggu sebentar, serangga beracun ini mungkin bisa sangat membantu kita. Jangan bunuh mereka, kata Si Tuyufan lantang. Si Tuyufan, apakah kamu ingin menggunakan serangga beracun untuk menghadapi setan merah yang kuat? Si Tuyufan mengangguk dan berkata bukankah kita selalu khawatir bahwa kita tidak punya apa-apa untuk menghadapi para pengejar di belakang kita? Menurutku serangga beracun ini sangat baik. Mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya cukup untuk suruh mereka minum sepoci. Hehe. Bagaimana kita bisa melarikan diri jika kita tidak menghabisi serangga beracun itu? Yang Yi bertanya. Si Tuyufan segera mengaktifkan ruang kesadaran dan membawa keempat orang itu ke dalam ruang kesadaran. Ayo sembunyi dulu. Si Tuyufan mengeluarkan lebih banyak daging monster dan melemparkannya keluar untuk dinikmati serangga beracun. Mu Yingsui bertanya Si Tuyufan, apa yang kamu lakukan? Tentu saja saya sudah memberi makan serangga beracun tersebut. Si Tuyufan berkata, serangga beracun ini aktif di daerah ini. Jika saya memberi mereka makan terus-menerus, mereka pasti akan datang ke sini setiap malam. Saya mengerti. Kalau begitu kita hanya perlu memancing musuh ke area ini pada malam hari, kata Mu Yingsui sambil tersenyum. Anak laki-laki bisa diajar. Si Tuyufan mengangguk. Katakanlah Husue dan partainya menderita dua kekalahan besar berturut-turut, menjadi berhati-hati, dan bahkan memperlambat pengejaran mereka. Pak, kami kehilangan jejak keempat orang itu, apa yang harus kami lakukan? Mereka ingin memasuki kedalaman rawa pasir hisap. Selama kita terus mengejar jauh ke dalam rawa pasir hisap, kita pasti bisa menyusul mereka. Setelah pengejaran selama beberapa hari, akhirnya mereka menemukan beberapa jejak. Pak, keempat orang itu mungkin ada di depan. Apa yang harus kita lakukan? Kelilingi mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri kali ini. Mereka mengepung mereka dalam bentuk kipas dan tidak berani membagi pasukannya karena takut dikalahkan secara individu. Tim bergerak maju dan segera menemukan Si Tuyufan dan 4 orang lainnya. Nyatanya, mereka berempat, Si Tuyufan, sengaja kembali untuk membimbing Husue dan yang lainnya. Si Tuyufan tahu apa yang terjadi di belakang mereka, jadi mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bergegas maju, secara bertahap memimpin musuh ke area di mana serangga beracun itu aktif. Untuk mencapai tujuannya, Si Tuyufan dan yang lainnya harus menghitung waktu. Si Tuyufan, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kita memancing mereka sekarang, serangga beracun itu belum keluar. Si Tuyufan berkata dengan sungguh-sungguh tidak ada cara lain. Kami hanya bisa bertarung dengan mereka untuk menunda waktu. Oke, tanganku sudah lama gatal. Yang Yi berkata dengan semangat. Dia sangat ingin mencoba, siap untuk menyerang ke depan. Ayo istirahat dan tunggu kerja, kata Si Tuyufan sambil tersenyum. Husue dan yang lainnya tidak membiarkan keempat Si Tuyufan beristirahat terlalu lama, dan segera muncul di dekat keempat Si Tuyufan dan melancarkan serangan terhadap mereka. Setelah 2 kekalahan berturut-turut, mereka menjadi lebih berhati-hati. Semuanya berpencar dan perhatikan langkah kalian. Jika ada yang melangkah ke udara, segera teriak.
Jika terjadi sesuatu pada kalian, kalian harus mengingatkan orang lain dan jangan biarkan teman kalian terkubur bersama kalian. Aturan klan setan merah sangat ketat. Jika seseorang gagal mematuhi perintah, bahkan keluarganya pun akan terkena dampaknya. Orang-orang ini setuju satu demi satu dan tidak berani mengabaikannya. Tindakan. Kali ini, Situ Yufan dan yang lainnya tidak melarikan diri, melainkan berdiri di sana, menunggu Husue dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan membuat Husue dan partainya ketakutan. Berhenti. Hati-hati dengan konspirasi. Husue melambaikan tangannya. Semua orang berhenti, mereka bahkan lebih takut. Husue perlahan mendekat, diikuti oleh yang lainnya. Situ Yufan berkata dengan lantang, apakah kamu tidak ingin menangkap kami? Cepat datang. Sekelompok pengecut masih berani menangkap kami, kamu harus kembali. Yang Yi sangat sombong. Ketika mereka mengatakan ini, Husue dan kelompoknya menjadi semakin khawatir, takut akan ada jebakan yang menunggu mereka. Husue melihat dengan cermat dan tidak melihat ada yang salah. Dan misi mereka adalah misi mati dan harus diselesaikan. Mereka tidak punya pilihan selain terus bergerak maju. Maju dan tangkap mereka, kata Husue keras. Bunuh. Situ Yufan dan 4 orang lainnya berteriak dan bergegas maju. Saat bertemu satu sama lain di jalan sempit, si pemberani akan menang. Situ Yufan dan yang lainnya ingin melancarkan serangan sengit sebelum musuh mengetahui situasinya, dan berusaha memukul musuh sebanyak mungkin. Situ Yufan bergegas menuju musuh sambil menggunakan busur dan anak panahnya untuk menghabisi musuh yang lebih lemah. Dia menempelkan kekuatan spiritualnya pada anak panah, dan tidak sulit untuk menghabisi musuh di tingkat puncak alam sutra. Satu panah pada satu waktu, tidak ada panah yang meleset. Garis-garis darah beterbangan, dan paku-paku yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual melesat ke depan dalam bentuk kipas. Segera setelah paku-paku itu keluar, beberapa musuh jatuh, dan teriakan terus berlanjut. Suara guntur 9 surga, Mu Yingsue berteriak dan melakukan keterampilan unik. Bum-bum, ada semburan guntur, dan mereka yang terkena guntur akan mati atau terluka parah. Apakah itu Mu Yingsue, Yang Yi, atau Yulong? Mereka semua memprioritaskan menyerang mereka yang berada di puncak alam meridian, dan terlebih dahulu melemahkan kekuatan musuh. Jika mereka menyerang orang kuat di alam Tongyu, pasti akan memakan waktu tertentu untuk menghadapinya berdasarkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka memilih musuh yang lebih lemah untuk diserang, dan bertarung dengan cepat tanpa memberikan kesempatan kepada musuh untuk menyelamatkan mereka. Melihat anak buahnya jatuh satu persatu, mata Husue memerah. Orang-orang kuat di alam Tongyu dibagi menjadi 4 kelompok, menjerat mereka, dan tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Situ Yufan berteriak mundur. Mereka hanya ingin menunda waktu, dan ini belum waktunya untuk pertarungan menentukan dengan setan merah yang kuat. Mereka berempat segera menyerang dan mundur sebelum musuh dapat mengatur formasi yang efektif. Mereka sudah mendiskusikannya dan mundur dengan kecepatan yang sama, hampir pada waktu yang bersamaan. Sue Wen berjalan di belakang dan melancarkan gelombang serangan petir sebelum mengejar Situ Yufan dan yang lainnya. Kejar, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Hu Sue berteriak. Dia memimpin dan berlari di depan. Selanjutnya, Situ Yufan dan 2 orang lainnya sesekali berbalik dan melawan, menyerang sebentar, lalu segera melarikan diri. Kecepatan mereka terlalu cepat dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Mereka akan menghabisi beberapa orang kuat dari klan setan merah setiap saat dan melarikan diri tanpa cedera. Orang-orang kuat yang tersisa dari klan setan merah sangat marah dan mengejar mereka dari dekat. Mereka semua mengertakkan gigi dan berharap bisa memakan daging Yang Yi dan yang lainnya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, Situ Yufan berkata sambil tersenyum, sudah hampir waktunya, mari kita pimpin mereka perlahan ke sana. Mereka mulai berakselerasi, mengarahkan musuh ke area di mana serangga beracun aktif. Husue dan yang lainnya bisa melihat Situ Yufan dan keempatnya melarikan diri di depan, jadi tentu saja mereka tidak akan santai dan mengejar mereka dari dekat. Kita tidak bisa membiarkan mereka lepas dari pandangan kita, kalau tidak mereka akan memasang jebakan menunggu kita, kata Husue keras. Mereka menderita 2 kali, dan sekarang mereka takut. Ketika Situ Yufan melihat Husue dan yang lainnya mengejar semakin dekat, dia tersenyum dengan niat jahat. Ambil umpannya, mereka mempercepat, menduga sudah waktunya serangga beracun keluar untuk mencari makanan. Setelah beberapa saat, Situ Yufan dan yang lainnya bergegas ke area di mana serangga beracun aktif dan melemparkan beberapa daging monster. Mencium bau darah, sejumlah besar serangga beracun keluar dari segala arah. Situ Yufan dan yang lainnya mempercepat, lalu mengambil kesempatan untuk bersembunyi di ruang sadar sambil tidak terlihat oleh musuh. Kali ini, mereka hanya dapat menggunakan ruang kesadaran, jika tidak, mereka tidak akan dapat dengan mudah keluar dari pengepungan serangga beracun. Terlebih lagi, mereka tidak ingin membuka jalan dengan orang-orang kuat dari klan setan merah, dan tentu saja mereka tidak akan berurusan dengan serangga beracun saat ini. Husue dan yang lainnya mengejar mereka dari dekat, mengawasi Situ Yufan dan yang lainnya.
Pada akhirnya, mereka tidak memperhatikan padatnya serangga beracun di sekitar mereka dan bergegas mendekat. Ketika mereka mengetahui bahwa Situ Yufan dan dua lainnya telah menghilang, mereka merasa sedikit aneh. Dengar, suara apa itu? Di gurun sangat sepi. Selain suara monster dan binatang, apalagi yang bisa didengar? Tidak, dengarkan baik-baik. Husue berkata dengan keras, semuanya berhenti dan diam. Semua orang berhenti dan mendengarnya dengan sangat jelas kali ini. Tidak, kita telah ditipu lagi. Ada serangga beracun di mana-mana. Orang pembawa sial kalian, Husue meraung marah. Tuan, banyak sekali serangga beracun, apa yang harus kami lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Serang, teriak Husue, panik dan bergegas ke segala arah. Yang lain mengikuti Husue dari dekat, takut mereka akan berlari terlalu lambat dan dikelilingi oleh serangga beracun. Serangga beracun secara individual sangat lemah dan memiliki toksisitas yang kuat atau lemah. Hal yang paling menakutkan adalah jumlahnya terlalu banyak. Bunuh. 9 aku akan menemuimu di persimpangan Eropa Barat. Husue dan yang lainnya bergegas menghabisi seperti orang gila, berharap mereka bisa memasang sayap dan terbang. Ada terlalu banyak serangga beracun, dan ukurannya sangat kecil. Jika Anda tidak hati-hati, serangga beracun itu akan merayapi Anda. Ah, sepertinya punggungku digigit, tolong bantu. Cepat, banyak sekali serangga beracun. Ah, beberapa orang melompat. Melihat situasi ini, kulit kepala Husue menjadi mati rasa dan dia berkata dengan keras, gunakan kekuatan spiritualmu untuk mengusir serangga beracun itu dan segera keluar. Orang-orang kuat di alam Her segera mengambil tindakan, semuanya mendesak kekuatan spiritual mereka untuk dilepaskan, dan banyak serangga beracun dikejutkan sampai mati. Mereka bergegas keluar, diikuti oleh para ahli di puncak alam Meridian, tetapi mereka berjalan perlahan dan dikelilingi oleh serangga beracun. Perisai aura mereka tidak dapat menahannya selama beberapa tarikan napas, dan kemudian serangga beracun akan merayapi seluruh tubuh mereka, membuat jeritan menyayat hati yang membuat orang menjadi gila. Tolong, bantu aku. Mendengar teriakan minta tolong rekannya, yang lain berlari lebih cepat. Siapapun yang berani kembali untuk menyelamatkan hanyalah mencari kematian. Mereka menghilang satu persatu tanpa menoleh ke belakang. Ada teriakan terus-menerus, dan orang-orang di depan kedinginan. Hanya saja terdapat terlalu banyak serangga beracun dan tidak ada akhir yang terlihat. Orang-orang kuat di alam Her yang berlari di depan juga takut. Cepat, cepat, kita harus mempercepat, Husue berteriak. Pelepasan kekuatan spiritual menghabiskan banyak uang. Mereka harus keluar dari pengepungan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan tidak ada cara untuk menjaga orang-orang di belakang mereka. Jika seseorang tidak bisa mengimbangi kecepatannya, nasibnya akan hancur dan dia akan mati. Butuh 1/4 jam penuh bagi Husue dan yang lainnya untuk keluar dari pengepungan serangga beracun. Namun, hanya ada 16 ahli alam puncak Tongjing yang tersisa di belakang mereka, 2 orang. Ketika mereka keluar, ada 103 orang, dan tenaga kerja sudah kurang dari 1/3. Wajah Husue berubah sangat jelek ketika dia melihat orang-orang yang lesu di belakangnya. Dia menghela nafas, semuanya, kita berbagi hidup dan mati, kehormatan dan aib, dan izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, tampaknya akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan misi. Tuan, jangan terlalu berkecil hati. Jumlah kita masih banyak. Selama kita berhati-hati, kita mungkin masih bisa menyelesaikan misinya. Pak, sebaiknya kita melaporkan situasinya dengan jujur dan meminta bantuan dari atas. Husue berpikir sejenak dan berkata, di satu sisi, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi. Bahkan jika hanya ada 1 orang yang tersisa, kita tidak bisa menyerah. Di sisi lain, saya akan melaporkan situasinya dan mintalah manajemen senior untuk mengirimkan bala bantuan yang kuat. 130.